Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Ning Yao dan Sangsang ke Kuil Lanke untuk menghadiri festival hantu makan Yulaan dan sekalian mengobati penyakit Sangsang di Kuil Lanke. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Gunung Peach di Bukit Barat sangat mirip musim semi. Tapi kegelapan aula ilahi di atasnya dingin dan mengerikan. Istana itu luas, dan di dalamnya ada ratusan imam berbaju merah dan diakon berbaju hitam berlutut di tanah yang halus. Sepertinya bunga merah yang mekar di malam hari telah dijepit di tanah. Para imam dan diaken ini telah berlutut untuk waktu yang lama dan lutut mereka sangat sakit. Tapi tidak ada yang berani berdiri atau mendongak. Mereka harus melihat bayangan mereka sendiri di tanah dan hanya bisa melihat ekspresi rendah hati di wajah mereka. Bahkan mereka sendiri tidak bisa mengerti mengapa mereka begitu takut. Ketakutan besar muncul dari dalam diri mereka dan membuat tubuh mereka kaku. Bunga merah itu menggigil dalam kegelapan, tidak terlihat cantik sama sekali, dingin dan berdarah. Selama ribuan tahun, seperti itulah Departemen Kehakiman. Orang-orang di sana berurusan dengan hukuman yang mengerikan dan percaya pada kekuasaan. Tidak ada yang tidak terbiasa dengan perasaan mengerikan di istana. Vonis aula suci tidak banyak berubah. Itu masih besar dan dingin. Tahta batu giok hitam masih ada di sana, gelap seperti darah. Tapi tirai manik-manik di depan hancur menjadi bubuk dalam pertarungan sebelumnya dan tidak pernah bisa diperbaiki lagi. Pada akhirnya, beberapa pelayan memasukkannya ke tumpukan sampah dan menghilang. Tirai manik-manik telah divonis Balai Divini selama bertahun-tahun, menambahkan banyak aura menakutkan dan misterius untuk pria di belakangnya. Orang-orang sudah terbiasa dengannya, tetapi sekarang mereka harus terbiasa dengan menghilangnya, karena orang kuat di sana sudah mati. Itu adalah gadis muda dan cantik yang duduk di atas tahta batu giok hitam sekarang. Dan di mata bawahan, tubuhnya terlalu ilahi untuk dilihat. Karena itu, mereka tidak bisa benar-benar melihat betapa cantiknya dia, mereka hanya tahu bahwa dia mewakili kekuatan dan kengerian. Ye Hongyu telah duduk diam di atas tahta batu giok hitam untuk waktu yang lama. Wajahnya tanpa ekspresi dan damai, sedemikian rupa sehingga dia tampak dingin. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, semua orang di istana juga tidak berani mengatakan apa-apa. Semua imam dan diaken yang sedang berlutut tidak berani memandangnya. Yang malu-malu mengepalkan gigi mereka dan hampir pingsan ketika mereka menemukan bahwa gigi mereka telah membuat suara. Ekspresi rendah hati dan gugup, napas takutnya mengingatkan Ye Hongyu tentang hal-hal yang telah ia alami dan lihat. Wajahnya yang cantik mengejek, dan dia merasa lelah dan jijik. Seorang imam berjalan keluar dari sisi aula ilahi dan membungkuk di depan tahta batu giok hitam. Ye Hongyu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Imam membuka dokumen tebal dan membacanya sambil menatap orang-orang tanpa ekspresi. Orang Haotian yang baik hati dan tegas telah membimbing orang keluar dari wilderness yang gelap. Orang-orang percayanya memiliki pedang tajam di tangan mereka dan menginjak es yang pecah di sungai. Mereka berdiri di depan api unggun dan mengumumkan kepada orang-orangnya. Demikian pula dengan dunia sekuler, pergeseran kepemimpinan di sini sering menyebabkan perang berdarah. Sementara suara dingin dari pendeta berlanjut, 14 pendeta lainnya yang berwarna merah dan diakon yang berkulit hitam akan diseret keluar dari putusan aula ilahi. Di luar istana, ketika kapak berayun, tangisan dan teriakan bisa terdengar. Ke-14 orang ini adalah pendukung tekad mantan imam ilahi penghakiman, dan karenanya harus dihukum. Beberapa dari mereka akan terbunuh, tetapi yang lain bisa terus berkontribusi ke istana ilahi West Hill. Orang mati mungkin lebih beruntung, karena mereka tidak harus menghabiskan sisa hidup mereka menyesali tindakan mereka kepada Tau Adik ketika dia tertindas. Suara pendeta itu melayang dalam vonis kosong aula ilahi. Ketika nama-nama itu disebut satu persatu, para bawahan menjadi semakin takut, sampai hanya komandan pasukan kavaleri di tengah yang tampak tenang. Departemen Kehakiman bertanggung jawab atas komandan kavaleri aula ilahi. Tetapi setelah kematian Pangeran Longqing 2 tahun lalu, administrasi dan hukuman kavaleri telah dipindahkan ke tangan Luo Kedi, komandan penjaga. Dan meskipun komandan-komandan ini tidak menghormati Tuhan saat ini, mereka bukanlah para imam yang hanya tahu membaca klasik dan sama sekali tidak kuat. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik di alam Seetro. Departemen Kehakiman praktis. Selama seseorang cukup kuat, kejahatan masa lalunya dapat dihapus sepenuhnya dan dia akan memenuhi syarat untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, mereka adalah alasan mengapa Istana Ilahi Bukit Barat dapat memerintah dunia. Tetapi tiba-tiba, sang imam memandangi emas dan baju besi hitam yang indah dari para komandan kavaleri dan dia membaca nama mereka perlahan-lahan. Zimou, Yuan Jun, Liu Xiao. Mendengar nama mereka dibacakan, komandan pasukan kavaleri dari aula ilahi tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala mereka dan menatap ke atas tahta batu giok hitam. Mereka sangat terkejut dan takut. Tetapi gadis yang duduk di atas tahta itu tampaknya tertidur, matanya tertutup dan kepalanya ada di tangannya.
Komandan bernama Zimo adalah yang paling berpengalaman dan paling kuat dari mereka semua. Dia melihat teman-temannya yang ketakutan dan menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dan membersihkan lututnya sebelum bertanya pada gadis yang duduk di atas tahta itu, "Mengapa?" Putusan aula ilahi telah tanpa debu selama bertahun-tahun, kecuali untuk tirai manik-manik yang rusak dan pasir halus jauh di celah-celah yang hanya bisa dipaksa oleh aura mengerikan dari tahta batu giok hitam. Jadi, berlutut di lantai tidak akan menimbulkan kotoran. Karena itu, Komandan Zimo tidak benar-benar ingin mengibaskan debu tetapi untuk mengekspresikan penghinaannya pada gadis di kursi. Atau dia ingin mendapatkan kembali kepercayaan diri dengan tindakan itu sehingga dia tidak akan kewalahan lagi oleh martabat tahta batu giok hitam. Kavaleri Istana Ilahi West Hill dibagi menjadi 10 kelompok dan masing-masing kelompok memiliki komandan. Zimo telah mencapai tingkat atas Setroug yang bisa dibandingkan dengan Chen Bachi. Dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Hongyu, tetapi saat ini, dia harus keluar untuk bertahan hidup. Ye Hongyu sedikit berkedip dan perlahan membuka matanya. Dia menatap pria di depannya tanpa ekspresi di wajahnya. Sebelum mengatakan apa-apa, dia mengerutkan kening dan mulai batuk kesakitan. Seorang pelayan wanita dengan gugup datang ke kursi dan menyerahkan syal sutra putih. Ye Hongyu dengan lembut menyeka bibirnya, meninggalkan beberapa bunga plum berdarah di atasnya. Semua orang di Istana Ilahi West Hill, termasuk para komandan yang perkasa itu, tahu bahwa Ye Hongyu telah sangat terluka. Meskipun Departemen Kehakiman selalu menganjurkan hukum hutan, tidak ada yang berani mengambil risiko dan menantangnya saat ini. Mereka tidak percaya diri. Pada hari ketika dia memecahkan tirai manik-manik dan membunuh mantan pendeta ilahi agung penghakiman, untuk duduk di atas tahta batu giok hitam, mereka semua mengira dia akan menjadi imam besar penghakiman ilahi berikutnya. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan meninggalkan kursi, setelah menutup matanya untuk istirahat pendek dan berjalan menuju aula putih di atas Peach Mountain, di mana dia melukai Komandan Luo Kedi dengan satu gerakan di bawah mata orang-orang yang kaget. Jika bukan karena Lord Hierarch, dia mungkin telah membunuh pria itu. Ada sangat sedikit orang di dunia yang bisa membunuh imam besar penghakiman ilahi dan komandan kavaleri. Bagi mereka yang bisa, mereka mungkin tidak memiliki keberanian. Bahkan Ye Hongyu, yang telah menerobos dan mencapai ranah mengetahui takdir, tidak bisa berhasil. Namun, dia berani melakukannya dan berhasil pada akhirnya. Semua orang yang hadir pada hari itu tidak akan pernah melupakan jubah Pirus di Peach Mountain. Pertarungan telah benar-benar membuktikan statusnya di aula ilahi dan sejak hari itu, tidak ada satupun kuil penghakiman yang berani menantangnya. Zimo bahkan tidak berani berpikir Ye Hongyu batuk darah dan sangat terluka. Kelangsungan hidupnya dan pembunuhan imam besar penghakiman dan mengalahkan Luo Kedi sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya yang tak terlukiskan. Memegang rahang bawahnya, Ye Hongyu diam-diam menatapnya dan berkata, "Berlutut." Mendengar perintahnya, Diaken dan pejabat yang berlutut di lantai saling menatap. Mereka secara tidak sadar mengingat kesempatan ketika imam ilahi memasuki aula sementara mereka berteriak dengan fanatik, dan tiba-tiba sebuah ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Para imam dan diaken itu memahami ketakutan dan pikiran di mata masing-masing, mengangkat kepala dan mengulurkan jari mereka kepada Komandan Zimo yang merupakan satu-satunya orang yang berdiri. Mereka dengan marah berteriak, "Berlutut! Berlutut! Berlutut!" Ratusan suara simultan bergema di aula agung-agung seperti guntur. Mereka sangat marah sehingga mereka tergagap, suara mereka menjadi serak dan wajah mereka berubah, tampak seperti kerumunan orang gila. Ye Hongyu menatapnya dengan tenang. Dia merasa sedikit puas dan lelah. Mendengar teriakan dan menonton rekan-rekan yang tadinya lembut dan munafik menjadi kejam dan marah, Zimo menjadi pucat. Dia menjadi kaku dan sulit menjaga keseimbangannya, jadi dia mulai gemetar seperti pasien yang lemah. Mengapa? Ini adalah kedua kalinya ia mengajukan pertanyaan, tetapi kali ini ketenangan dan kesombongannya menghilang. Matanya memohon belas kasihan. Pejabat itu menutup file-file itu, menatap Zimo bersama beberapa komandan berlutut di lantai, memohon, dan dia berteriak dengan dingin, "Beraninya kau? Sebagai seorang komandan, bagaimana Anda bisa begitu bejat? Yang Mulia telah menunjukkan rahmatnya mengingat pelayanan Anda kepada Departemen Kehakiman. Anda bisa hidup dengan mengorbankan pos dan kultivasi Anda. Mengapa kamu sangat tidak berterima kasih?" Ye Hongyu tidak membunuh mereka. Tetapi Zimo dan komandan lainnya telah bekerja di Departemen Kehakiman selama bertahun-tahun. Mereka mencari dan memburu para murid yang tersisa dari doktrin iblis dan para penyembah berhala lainnya. Tak terhitung orang yang ingin membunuh mereka karena kesalahan mereka. Jika mereka benar-benar kehilangan kekuatan dan meninggalkan Peach Mountain tanpa perlindungan dari Istana Ilahi West Hill, akhir yang menyedihkan apa yang menunggu mereka? Mendengar kata-kata itu, Zimo bergetar bahkan lebih keras, hampir jatuh ke tanah. Dia menatap gadis di kursi dan menangis ketakutan, hanya Komandan Luo yang memiliki wewenang untuk menghukum kita. Apakah kamu tidak peduli tentang kemarahan Hierarch Lord jika kamu melebihi otoritasmu?
Ye Hongyu perlahan menegakkan tubuh dan berkata dengan ekspresi kosong, Komandan Luo sekarang terkurung di tempat tidur, jadi Hierarch Lord telah memberiku wewenang untuk mengambil alih. Luo Kedi, Komandan Kavaleri Istana Ilahi West Hill, adalah seorang kultivator agung dari ranah takdir yang mengetahui. Bagaimana mungkin orang seperti ini jatuh sakit? Semua orang tahu alasan sebenarnya mengapa Komandan Luo tidak bisa mengambil alih adalah karena dia telah terluka parah oleh Ye Hongyu, membekukan semangat rakyat Departemen Kehakiman. Teriakan memudar di aula ilahi dan Zimo tumbuh pucat. Dia berdiri dan berteriak dengan putus asa, "Tuanku, tolong beritahu kami dosa macam apa yang telah kita lakukan." Wajah petugas itu menjadi serius dan dia bersiap untuk menegurnya. Dan kemudian Ye Hongyu mengangkat tangannya. Petugas itu segera menutup mulutnya dan dengan rendah hati mundur ke sisi tahta batu giok hitam. Dia diam-diam menatap Zimo dan Komandan Kavaleri untuk waktu yang lama. Suasana sunyi senyap dan hening di aula. Ye Hongyu tiba-tiba tersenyum, dan berkata dengan suara tenang tapi dangkal, "Kamu tahu dengan jelas bahwa itu hanya alasan untuk membuang kalian semua. Alasan sebenarnya cukup sederhana. Aku tidak ingin melihatmu lagi karena kamu pernah menatapku seperti itu." Zimo tiba-tiba mengerti. Musim semi lalu, Ye Hongyu sangat lemah karena melanggar ranah. Ada desas-desus bahwa Komandan Luo telah memperoleh persetujuan dari Lord Hierarch dan siap untuk melamarnya. Karena itu, Komandan Kavaleri yang dipimpin oleh Chen Bachi memandangnya dengan berbeda. Beberapa serakah seperti Chen Bachi, beberapa mengasihani seolah-olah dia seorang gadis yang lemah dan yang lain mengejeknya untuk prospek masa depannya. Mereka tidak bermusuhan dan tidak semuanya jahat. Namun, ketika mereka melihat Imam Agung Penghakiman dengan cara itu adalah dosa yang harus dihukum. Zimo putus asa. Melihat ke bawah ke tanah yang halus, dia berkata dengan ironis, "Kami telah membuat begitu banyak layanan berjasa untuk aula ilahi dan Anda ingin kami mati hanya karena kami melihat Anda dengan cara itu beberapa kali. Satu pandangan lagi sudah cukup." Ye Hongyu tersenyum dan berkata, "Apa yang membuatmu berpikir aku akan membiarkanmu meninggalkan Peach Mountain hidup-hidup jika bukan karena kebajikan?" Zimo menatapnya dan berkata dengan gemetar dengan harapan terakhirnya, "Tuanku, kami masih bisa melayani aula ilahi, melayani Anda. Kami ingin melayani Anda. Tolong kasihanilah kami. Kami akan memperbaiki kesalahan kami." Ye Hongyu sedikit lelah. Dia memegang rahangnya, mencondongkan tubuh, dan berkata, "Aku bilang kamu tidak bersalah. Jadi tidak perlu bagi Anda untuk menebus kesalahan. Aku hanya tidak ingin melihatmu lagi." Petugas sekali lagi melangkah maju. Dia memperhatikan para komandan dan berkata dengan tenang, "Ambil hukumanmu nanti. Tuan telah berbelas kasih kepada Anda. Anda semua akan mendapatkan kuda tua untuk dibajak dan beberapa perak untuk menetap." Ratusan orang membungkuk ke tanah dan bergidik di aula. Tidak ada yang berani menentang keputusan itu. Zimo perlahan mengepalkan tangannya. Komandan lain tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala mereka. Ye Hongyu tidak melihat mereka sama sekali. Petugas memandang mereka seolah-olah dia tidak merasakan perubahan dalam emosi mereka. Dia melanjutkan tanpa ekspresi, "Kamu tidak akan masuk ke kerajaan ilahi West Hill lagi, tidak akan menyebutkan kepada siapapun bahwa kamu pernah melayani aula, dan kamu tidak akan menanggung dendam dan berbicara omong kosong. Kematian akan datang kepadamu jika kamu melanggar semua ini." Zimo melihat sekeliling. Para komandan itu menghindari tatapannya setelah mendengar vonis kejam itu. Setelah beberapa saat, perjuangan di wajahnya berubah menjadi ejekan diri. Dia menghela nafas dan kemudian perlahan berlutut, menerima hukuman suram kesakitan. Cahaya suci dan acuh tak acuh muncul di aula ilahi. Zimo menjerit kesakitan seperti binatang buas yang marah. Komandan-komandan lain berteriak pahit satu demi satu. Mereka bekerja dengan tekun sepanjang hidup mereka dan akhirnya memasuki ranah Seetrow. Namun, hari ini budidaya mereka dihancurkan, membuat mereka benar-benar biasa. Perlahan-lahan, ketenangan dipulihkan di aula hitam dan menjadi lebih mengerikan. Aula kosong itu sangat tidak manusiawi. Ye Hongyu dengan tenang duduk di tahta batu giok hitam berdarah. Kursi itu besar. Duduk di dalamnya sepertinya tidak nyaman. Tapi dia merasa agak nyaman. Perwira yang saleh itu berlutut di hadapannya dan berkata dengan suara rendah, "Tuanku, Zimo dan para komandan lainnya memang sangat perkasa dan Anda dapat mengharapkan kesetiaan mereka. Sayang sekali bahwa mereka akan diusir bersama dengan Komandan Luo." Ye Hongyu sedikit menundukkan kepalanya. Dia memegang rahangnya seperti sedang tidur. Tidak perlu khawatir tentang lawan yang dikalahkan. Suatu hari nanti, aku akan membunuh mereka. Jadi mengapa saya harus peduli dengan perasaan mereka? Tidak ada yang memperhatikan bahwa dunia sedang berubah dan itu akan berubah menjadi tempat baru di mana pembudidaya besar ranah mengetahui takdir dapat terbunuh setiap saat, belum lagi seorang pembudidaya Seetrow.
Pada akhir musim semi tahun ke-16 dari era Tianqi, 3447 dari kalender West Hill, total 7 komandan kavaleri kehilangan kultivasi mereka dan diusir dari West Hill oleh Ye Hongyu, imam besar ilahi baru penghakiman, dan dilarang kembali ke kerajaan ilahi Bukit Barat. Para komandan yang dulunya sombong, sekarang meninggalkan Peach Mountain dengan seekor kuda tua, beberapa perak dan pengawal mereka sendiri seperti anjing-anjing yang hilang. Dalam catatan Istana Ilahi West Hill, mereka telah melakukan dosa-dosa yang tidak jelas yang disimpulkan menjadi satu kata, kebobrokan. Mereka disebut ksatria jatuh. Tetapi orang-orang yang menyaksikan segala sesuatu di Aula West Hill tahu dengan jelas bahwa alasan sebenarnya hukuman kejam mereka adalah karena satu pandangan lagi. Melihat gadis itu musim semi lalu. Di kedalaman West Hill, di sebuah gua di tebing yang tertutup tanaman merambat, beberapa kata-kata umpatan yang menyebalkan, sengit, dan kasar terdengar. Meskipun mereka begitu kasar dan tak tertahankan, entah bagaimana mereka disegel di dalam gua dan tidak bocor sama sekali. Tanaman merambat diaduk dan sesosok berhamburan keluar dari gua, jatuh-jatuh ke tanah. Itu adalah seorang pria muda mengenakan jubah tua. Setelah sekian lama, dia akhirnya bangun dan berjuang, berpegangan pada dinding dan terbatuk-batuk. Sang Tao adalah Long King. Dia berpegangan pada tanaman merambat untuk beristirahat, sampai dia memastikan dia tidak terluka serius. Kemudian dia berjalan ke tepi tebing, mengambil ember dan kotak, lalu berjalan menuju gua yang lebih tinggi. Tidak ada rasa takut atau kebencian di matanya dan dia bahkan tidak melihat kembali ke gua. Menimbang bahwa dia telah merawat para pendeta tua yang terluka parah ini selama berhari-hari, dia telah sangat mengalami amarah mengerikan dari orang-orang abnormal ini. Karena dia telah dihina dan terluka berkali-kali, dia mati rasa karenanya dan sangat jelas bahwa mereka jauh lebih kuat daripada dia, jadi dia tidak bisa menyimpan dendam. Meskipun para pendeta tahu di gua memperlakukan Long King dengan buruk, melecehkan dan menghinanya seperti yang mereka inginkan, mereka tahu betul bahwa jika mereka menginginkan informasi untuk tetap berhubungan dengan dunia luar, mereka harus membuatnya tetap hidup. Oleh karena itu, mereka memukulinya untuk menyiksanya tetapi mereka tidak pernah melumpuhkannya. Ada banyak gua di tebing dan banyak Tao tua di dalamnya. Meskipun mereka percaya bahwa mereka bisa mengendalikan diri dan Long King tidak terluka parah di setiap gua, seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin lemah dari hari ke hari. Karena cedera, Long King bergerak sangat lambat. Ketika dia menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke kuil Tao, itu adalah matahari terbenam. Dia berdiri di depan gubuk di samping danau dan menyaksikan matahari terbenam yang hangat menyinari kuil Tao yang sederhana di gunung, tanpa ekspresi. Seorang Tao setengah baya perlahan berjalan ke arahnya, menatap danau saat senja. Dia tidak menjelaskan kepadanya tentang identitas Tao tua itu. Sebaliknya, ia berkata, semakin indah tampilannya, semakin sedikit orang di sana. Long King memberi hormat padanya dan kemudian berkata, Paman, apakah hanya ada beberapa orang sepanjang waktu? Dari Laut Selatan ke biara Zisho, kecuali 3 pamannya, Long King belum melihat orang lain. Kuil Tao yang indah dan sederhana selalu sunyi. Taois setengah baya itu berkata, tetapi saya telah mendengar bahwa gadis kecil itu telah mewarisi posisi pendeta ilahi penghakiman. Karena posisi pendeta ilahi cahaya dan wahyu akan diganti, itu akan lebih ribut di sini selama beberapa hari. Para selebritas, seperti hierarch dari Istana Ilahi West Hill, 3 pendeta ilahi besar, pemimpin bangsa Tang, dan Tuan Yanxi perlu dibaptis untuk memberi penghargaan posisi pendeta agung ilahi. Long King tahu itu, tetapi ketika dia menyadari bahwa Yi Hongyu telah melangkah di atasnya, dia entah bagaimana kesal. Sebagai tempat suci di dalam hati pengikut Taoisme Haotian dan tempat tidak dikenal dalam legenda kultivasi, itu sangat sederhana, keras, dan bahkan membosankan. Apakah ini berbeda dengan yang Anda bayangkan? Long King menggelengkan kepalanya dan berkata, karena itu tidak diketahui dan tidak terbayangkan, jika kita ingin tahu, kita harus melihatnya. Tidak, bahkan jika kita tinggal di sini, kita tidak dapat memahaminya. Taois setengah baya tersenyum dan berkata, tidak buruk bagi Anda untuk memahami ini. Sebagai tempat supermundani, biara Zisho bisa sederhana, tenang, dan bahkan kesepian, tetapi jika orang berpikir bahwa apa yang dia lihat tentang biara Zisho adalah biara Zisho yang asli, dia benar-benar bodoh. Para Tao yang tinggal di gunung ini adalah biara Zisho. Istana Ilahi West Hill adalah biara Zisho. Dekan biara adalah biara Zisho. Anda dan saya adalah biara Zisho. Seluruh Taoisme Haotian adalah biara Zisho. Setiap tempat yang dibayangi di Haotian adalah biara Zisho. Kamu berada di biara Zisho bahkan sebelum kamu datang ke sini. Apa yang dia katakan sulit dimengerti, tapi setidaknya, Long King mengerti kalimat pertama. Aku tahu dengan jelas tentang temperamen buruk yang mereka miliki. Meskipun itu baik untuk melatih jantung Anda sebaiknya melakukan sesuatu untuk mengobati cedera Anda, jika tidak, mereka akan menjadi hambatan dalam kultivasi Anda. Jadi, buat obat untukmu sendiri.
Taois setengah baya menatapnya dan berkata. Setelah mendengar ini, Long King sepertinya mengingat sesuatu dan dia bertanya, Paman, saya melihat tripod obat ketika saya membersihkan gudang obat. Bisakah saya menggunakannya? Taois setengah baya merasa puas dan dia berkata, Anda pasti telah belajar sesuatu dari buku, Sha, dan tidak terganggu oleh keterampilan yang menarik ini. Beruntung bagi Anda untuk menemukan cara untuk memperbaiki obat. Jika Anda memerlukan tripod obat, Anda dapat menggunakannya. Jangan lupa untuk membersihkannya setelah itu. Gudang obat biara Zisho tidak berlokasi di tepi danau, alih-alih, itu terletak di tebing barat. Itu adalah bangunan 2 lantai dengan prasasti rumit dan pola hiasan pada balok-balok yang tampak bermartabat. Dibandingkan dengan gubuk-gubuk yang menyembah 7 Tom of the Arcane, tampaknya itu adalah aula utama kuil Tao. Di depan aula kedokteran ada padang rumput besar. Di bawah padang rumput ada tebing abisal, yang bahkan tidak bisa dipanjat untuk monyet. Para penguasa yang perkasa akan terbunuh oleh pasukan taktis di bawah padang rumput, meskipun mereka telah memanjat tebing. Long King menyaksikan padang rumput, dibayangi cahaya senja, yang seakan terbakar. Dia merasakan kekuatan arai. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berjalan menuju aula kedokteran. Dia memegang lingkaran besi tua besar dengan banyak kunci normal. Tanpa mereka, dia tidak akan pernah masuk ke aula kedokteran. Pintu aula kedokteran perlahan terbuka dan ruang yang sangat besar muncul. Banyak barisan rak memanjang hingga ke aula, seolah-olah panjangnya bermil-mil dan tanpa akhir. Sejumlah obat dan bahan langka dan berharga ditempatkan di rak-rak dan masing-masing jenis obat diberikan ventilasi dan suhu yang sesuai oleh susunan tertentu. Obat-obatan dan bahan-bahan ini sangat langka di dunia sehingga banyak dari mereka dinyatakan hilang dalam tulisan suci West Hill. Jika mereka muncul di dunia, mereka akan diperjuangkan oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi di aula ini, mereka seperti obat-obatan dan bahan-bahan normal seolah-olah tidak ada yang merawat mereka untuk waktu yang lama. Sulit dibayangkan tetapi mudah dimengerti. Apakah Kaisar Kerajaan Jin Selatan atau Raja Kerajaan Song, menjadi kaya atau miskin, mereka semua menunjukkan rasa hormat mereka kepada Istana Ilahi Bukit Barat dan menguduskan kekayaan mereka ke Istana Ilahi Bukit Barat seolah-olah harta dan sumber daya semuanya dimaksudkan untuk menjadi miliknya. Dalam kata-kata Master Lotus, Istana Ilahi Bukit Barat adalah seekor anjing yang dibesarkan oleh biara Zisho. Itu menjarah semua sumber daya dunia untuk mempertahankan kontrol atas dunia. Harta paling berharga akan dikirim ke biara Zisho. Dari sudut pandang ini, Tao setengah baya benar mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini milik biara Zisho, kecuali kerajaan yang disebut Tang. Karena Long King telah membersihkan seluruh biara Zisho setiap hari dan mengambil obat-obatan untuk para pendeta Tao yang mengerikan di gua-gua, ia menjadi akrab dengan tempat itu. Dia berjalan ke aula yang dalam dengan kunci-kunci dan tidak memperhatikan bumbu di sisi aula. Siapapun bisa melakukan ini jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama. Namun, ketika Long King mencapai kedalaman aula, ia menjadi bermartabat. Di belakang pintu guntingan kayu hitam itu ada ruangan paling penting di aula, tempat obat-obatan terlarang dan bahan disimpan. Dia tidak pernah bisa membuka pintu sebelumnya karena dia tidak memiliki kunci. Tripod obat yang dibutuhkan Long King ada di luar pintu. Dia kebetulan melihatnya sekali melalui pintu. Dia terkejut ketika pamannya mengizinkannya untuk menggunakannya. Dia menemukan kunci paling sederhana di lingkaran itu dan memasukkannya ke dalam kunci. Kunci berbunyi klik dan pintu perlahan terbuka. Long King masuk dan mulai mencari apa yang dia butuhkan. Karena hanya 2 bahan obat yang akan ia buat dengan hati-hati disimpan di sana, ia sedikit gugup. Obat yang ia siapkan disebut pil bumi dalam Han Scroll, Sha. Selain bisa menyembuhkan luka yang dibuat oleh para pendeta Tao tua, itu bisa menstabilkan gunung salju dan samudra Qi yang diperbaiki oleh dekan biara. Dengan kata lain, itu akan membantunya berkultivasi. Pil itu berharga karena sangat membantu. Dalam tulisan suci West Hill, itu digambarkan sebagai pil hebat yang akan menghidupkan kembali manusia. Long King tidak akan pernah berharap memiliki kesempatan untuk memperbaiki obat sendiri. Bisa dimengerti kalau dia gugup. Namun, saat berikutnya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak menemukan bahan yang dia butuhkan, alih-alih, ia menemukan botol porselen kecil di antara begitu banyak botol. Aroma obat yang sangat ringan muncul darinya. Long King mendekatinya. Karena gugup, agak sulit baginya untuk memegang botol porselen kecil. Dia gemetar begitu parah sehingga dia menjadi canggung. Saat dia mendekati botol porselen, aroma cahaya keluar. Dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya, mengungkapkan ekspresi memabukkan di wajahnya. Setelah mencium obat, dia merasa tubuhnya menjadi ringan seperti bulu putih seolah-olah semua kotoran dan kotoran di tubuhnya dimurnikan dalam 1 menit, dan dia akan terbang dengan angin menuju cakrawala. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya. Dia melihat botol di tangannya dengan terkejut dan gemetar, hanya dengan menciumnya, dia menghasilkan ilusi naik ke surga dan menjadi abadi. Bagaimana jika dia minum pil?
Dia menjadi begitu bersemangat dan takut ketika dia tahu apa pil itu. Kegembiraan ekstrim dan keraguan menyakitkan bolak-balik di matanya. Bertahun-tahun yang lalu, ia lulus dari Revelation Institute dan menjadi imam kedua dari Departemen Kehakiman. Mungkin karena dia dan Ye Hongyu masih muda, imam besar penghakiman ilahi di atas tahta batu giok hitam tidak merasakan ancaman dari mereka. Kadang-kadang mereka mengadakan obrolan santai. Dalam percakapan tertentu antara imam besar penghakiman ilahi dan Ye Hongyu, berdiri di samping, dia kebetulan mendengar nama pil ini. Itu disebut pil daya surgawi. Pil daya surgawi begitu berharga sehingga bahkan istana ilahi Bukit Barat tidak menyimpannya. Meskipun itu tidak bisa membuat manusia naik ke surga dan menjadi abadi, itu bisa memperpanjang hidup seorang pria selama 10 tahun. Lebih jauh lagi, ini bisa membantu penanam menerobos ranah. Selama pembudidaya mengambil pil, mereka bisa mencapai alam seetrog segera dari ranah tanpa keraguan. Bahkan tingkat keberhasilan mencapai ranah tahu bisa dinaikkan lebih dari 50%. Mempertimbangkan kemanjuran yang begitu kuat, pil daya surgawi adalah godaan tertinggi bagi para pembudidaya. Namun, ada beberapa pembudidaya yang tahu tentang itu. Long King tahu tentang mereka dan dia yakin pil dalam botol porselen kecil itu saja. Dia dulunya adalah putra dewa dari West Hill, tetapi gunung salju dan samudra kini hancur oleh panah Ningque pada saat dia akan menerobos. Kemudian dia berubah menjadi pecundang yang tidak bisa berkultivasi. Dia dulunya merosot dan menjadi pengemis untuk berebut roti berdarah di sebuah kuil tua di ibu kota Cheng. Sampai dia bertemu dengan Taois di Nila di Laut Selatan, dia bisa berkultivasi lagi. Sayangnya, meskipun gunung salju dan samudra kini diperbaiki, budidayanya tidak lagi sama. Dia harus melakukannya kembali dari awal yang lebih sulit dari sebelumnya. Kehilangan semua yang dia miliki lebih menyakitkan daripada menjadi orang miskin yang tidak memiliki apapun sejak awal. Tidak ada yang lebih bersemangat dari Long King untuk mendapatkan kembali kerajaannya yang sebelumnya tercapai. Karena itu, botol porselen kecil itu lebih memikatnya daripada apapun di dunia. Long King memegang botol di tangannya dan menciumnya. Tangannya gemetar begitu parah sehingga seluruh tubuhnya mulai bergetar berikutnya. Ekspresi wajahnya berubah tanpa henti dan dia berjuang dan ragu-ragu. Keringatnya keluar seperti sungai di gunung dan dengan cepat menyerap jubah Taoisnya. Tiba-tiba, dia menggigit bibirnya dan minum darah untuk menjernihkan pikirannya dan meraung seperti binatang buas. Dengan deru yang menyakitkan, dia menekan keserakahan dan keinginan di matanya dan menjadi tenang dan damai. Dia tidak lagi gemetaran. Dia melihat botol itu untuk yang terakhir kalinya dan menarik napas panjang. Kemudian dia mengembalikan botol itu ke posisi semula. Itu bukan karena godaan pil daya surgawi tidak cukup baginya. Jika dia bisa, dia akan membuka botol dan menelan semuanya tanpa ragu-ragu. Dia bukan seorang lelaki seperti kakak sulung akademi dan dia tidak akan pernah menyerah untuk memulihkan kultivasinya. Dia mengembalikan botol itu hanya karena alasan sederhana, itu bukan kesempatan terbaik dan Hao Tian tidak mengizinkannya untuk minum pil. Meskipun dekan biara memberitahu dia bahwa surat wasiatnya adalah kehendak Hao Tian, dunia tidak hanya tentang dia dan Hao Tian memiliki banyak surat wasiat. Pamannya memberitahu dia bahwa nasibnya menggunakan tripod obat-obatan, jadi yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengambil tripod obat-obatan. Pil daya surgawi tidak dalam takdirnya, setidaknya, tidak sekarang, karena dia tahu pamannya mengawasinya di suatu tempat. Long King menemukan tripod obat dan 2 ramuan yang dia butuhkan, lalu dia mengunci pintu untuk pergi. Dia pergi ke ruang pemurnian di belakang aula kedokteran. Dia mandi dan memakai pakaian bersih. Kemudian dia mulai memperbaiki pil menurut Tomes of the Arcane. Api dinyalakan dan tripod obat sedang dipanaskan. Obat mulai meleleh dan melepaskan aroma dari celah-celah tripod. Sesaat kemudian, aromanya terisi dan kemudian keluar dari ruangan. Long King duduk bersila di samping tripod dan mengarahkan matanya ke sana, mengendalikan suhu dan waktu pengambilan bahan. Dia tampak begitu tenang dan damai seolah-olah dia belum pernah melihat pil dan dia belum menggigit bibirnya. Ketenangan ekstrim membuatnya memancarkan aura gelap, seperti orang yang kehilangan jiwanya. Hanya dia yang tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Pikirannya jernih dan sedingin salju. Dia duduk diam di samping tripod dan menunggu, tetapi dia tidak tahu apakah dia sedang menunggu saat pil selesai atau hari dia akan bisa mendapatkan pil daya surgawi. Biara Zisho secara bertahap diselimuti di malam hari dan bintang-bintang muncul. Taois setengah baya berdiri di tepi danau dan menyaksikan bayangannya di atas air. Dia memikirkan perilaku Long King dan menghela nafas. Dekan biara benar. Long King akan memiliki masa depan yang baik. Ada juga sebuah danau kaca di belakang Gunung Akademi. Musim panas telah tiba dan cuaca menjadi semakin panas seiring hari-hari berlalu. Namun, bagian belakang gunung itu masih sejuk, terutama hutan di sekitar danau. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang dulu tinggal di gunung semuanya keluar dan bermain di sini. Di hutan di samping danau, suaranya sangat bising ketika suara alat musik dan pertengkaran terdengar di mana-mana, termasuk irama puisi-puisi Bruder Wang Qi.
Saudari ketujuh Mu Yu menikmati biji melon dan suasana yang semarak, tetapi yang paling disukainya adalah duduk di samping danau sambil menjahit. Namun, dia akhirnya tidak tahan kebisingan dan bersembunyi di halaman kecil di bawah air terjun. Oleh karena itu pavilion di tengah danau ditempati oleh Chen Pipi dan Ning Kuei yang telah disiksa oleh suara untuk waktu yang cukup lama dan tidak peduli dengan mereka lagi. Chen Pipi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengerti." Halaman saudara kedua begitu dekat dengan air terjun dan suara air begitu keras. Apakah lebih damai daripada di sini? Jangan mengubah topik pembicaraan. Saya bukan Bibi Wu dan saya tidak tertarik dengan rumor, kata Ning Kuei. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Tahun itu ketika saya hampir mati, apa yang Anda beri saya makan? Pada musim semi itu, dia terluka parah oleh Psyche Master Yan Suking di Chang'an dan kehilangan kesadarannya di Vermilion Bird Avenue. Jimat ilahi burung Vermilion menyerang tubuhnya. Berkat payung hitam besar, dia bisa kembali ke akademi, tetapi dia sekarat. Dia pikir dia akan mati, tetapi dia tidak mati. Yang lebih menakjubkan adalah gunung salju dan samudra Qi di dalam dirinya dibangun kembali. Ning Kuei tidak pernah bisa melupakan ini. Pada hari itu, hanya Yulian dan Chen Pipi yang muncul di perpustakaan lama. Yang pertama hanya mengiriminya roti dan semangkuk air, jadi orang yang menyelamatkannya pasti Chen Pipi. Chen Pipi bukanlah orang yang akan melakukan hal-hal baik tanpa mencari pengakuan. Dia mengakui bahwa dia menyelamatkan Ning Kuei dengan pil berharga, tetapi dia tidak memberitahu Ning Kuei jenis apa itu. Kenapa kamu harus tahu? Chen Pipi memandangnya dengan kesal dan berkata, kamu sudah memilikinya. Jangan bermimpi untuk memiliki lebih banyak. Ning Kuei berkata dengan jujur, jika Anda memiliki lebih, mengapa saya tidak bisa makan yang lain? Hari-hari ini, Ning Kuei dan Sangsang telah pulih di belakang gunung. Mereka mendengarkan musik, menonton permainan catur, dan mengobrol. Setiap hari menyenangkan dan santai. Kecuali suasana hati permaisuri yang buruk, tidak ada yang akan memengaruhi mereka. Musim semi telah pergi dan musim panas telah tiba. Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi ke Kuil Lanke. Setelah mengetahui bahwa penatua Kuil Lanke dapat menyembuhkan penyakit Sangsang, alih-alih memikirkan masalah bahwa ia bisa menjadi putra Yama atau bahwa ia dapat ditekan oleh cahaya Buddha, ia mulai mempersiapkan perjalanan. Yang paling penting adalah kesehatan Sangsang. Setelah tinggal di belakang gunung untuk waktu yang lama, Sangsang jauh lebih baik. Namun, dia masih khawatir. Karena itu, ia meminta banyak bahan obat dari kakak ke-11-nya dan kali ini, giliran Chen Pipi. Chen Pipi berkata, hanya ada 3 dari mereka. 1 untukku dan 1 untukmu. Tidak ada yang tersisa. Ning Kuei menghitung untuk waktu yang lama dengan jari-jarinya dan berkata dengan serius, saudaraku, kamu benar-benar tidak pandai dalam matematika. Jelas, ada 1 lagi. Apakah ini soal matematika? Apakah itu? Chen Pipi dengan marah berkata, apakah kamu serius melakukan matematika dengan jarimu untuk waktu yang lama? Apakah kamu bercanda? Yang terakhir seharusnya disimpan untuk menyelamatkan nyawa. Tapi Anda makan yang saya siapkan untuk kakak senior Yesu, saya harus memberinya yang terakhir. Tidak ada yang tersisa. Tuan Yesu terlalu hebat untuk membutuhkan pil Anda. Ning Kuei berkata dengan menyedihkan, saudaraku, aku tahu aku tidak pantas menerima pil itu, tetapi bisakah kamu memberikan pil itu kepada Sangsang, kalau dia jatuh sakit selama perjalanan? Mendengarkan ini, Chen Pipi tidak mengatakan apa-apa. Lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata, oke. Ning Kuei telah menemukan bahwa itu pasti sangat berharga dan dia akan menyerah. Yang mengejutkan, Chen Pipi menyetujuinya dengan mudah. Dia tiba-tiba teringat bahwa Chen Pipi harus kembali ke biara Zisho. Dia menyadari bahwa dia bertanya terlalu banyak. Lalu dia berdiri dan berjalan menuju danau. Aku bercanda. Mengapa Anda menganggapnya begitu serius? Kuil Lanke berada jauh di tenggara. Tidak ada yang menginginkan jadwal yang padat. Jadi walaupun waktu untuk festival hantu lapar Yulaan sedang jatuh, sebagian besar turis dan misi diplomatik ditang berencana untuk berangkat lebih cepat dari jadwal dan pergi sekitar awal musim panas. Akademi adalah yang pertama menerima undangan ke Kuil Lanke. Ning Kuei dikirim sebagai perwakilan dan Sangsang yang sudah pulih berada di sisinya. Mereka berangkat hari itu. Kecuali untuk kakak sulung yang bepergian dengan kepala sekolah, para murid di belakang gunung jarang terlihat di dunia manusia. Orang-orang yang obsesif hanya akan merasa bahagia ketika terjebak di dunia mereka sendiri dan bagi mereka, bagian belakang gunung sudah cukup besar dan mereka tidak harus pergi ke dunia fana. Itu didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka mengagumi dan bersimpati dengan saudara bungsu mereka yang perlu memasuki dunia manusia untuk berkultivasi. Ketika Ning Kuei berangkat dalam perjalanan, seperti ketika ia berkelana ke Wilderness 2 tahun lalu, semua saudara dan saudari seniornya maju untuk mengirimnya pergi dan memberinya hadiah kecil untuk menghiburnya. Saudara keempat dan saudara keenam sering merancang dan membuat hal-hal yang baik untuk Ning Kuei, tetapi pada waktu itu, mereka memberinya kotak biasa.
Kakak ke-9, Beigong dan saudara ke-10 Simen, diam-diam berdiri di tepi danau ketika mereka memainkan lagu perpisahan, hadiah perpisahan mereka untuk Ning Kuei. Mendengarkan suara seruling-seruling bambu vertikal, Ning Kuei dengan paksa mengambil setengah akar sealwort dari mulut kuda hitam besar dan memandang kakak-kakak seniornya. Dia menjadi jengkel oleh kegembiraan di wajah mereka dan bertanya, apakah ini hadiah ulang tahun atau pemakaman? Bisakah kita tidak mengambil ini terlalu jauh? Kuda hitam besar juga sangat terganggu pada saat itu karena tidak ada yang keberatan. Si angsa putih besar sedang berenang perlahan di danau cermin seolah berpura-pura berpikir keras. Witei si serigala kecil setengah jongkok di samping kaki Tang Xiaotang dan mendengarkan perpisahannya yang enggan dan sangsang. Kepala serigala sedikit miring seolah-olah dia bisa mengerti apa yang mereka katakan. Saat nada sunyi berhenti, Beigong Wei yang melangkah maju, mengeluarkan setumpuk kertas tipis dari tangannya dan dengan enggan menyerahkannya. Kemudian dia berkata, adik bungsu, dunia percaya bahwa nilai musik ini telah hilang dan sangat berharga. Anda tidak bisa mengatakan bahwa kakak senior Anda tidak baik lagi pada Anda. Apa yang akan dilakukan Ning Kuei dengan skor musiknya? The Scientist of Diabolis, Tang Xiaotang memanggilnya paman termuda. Mungkinkah dia masih bertemu dengan orang suci lain dalam perjalanannya? Namun, dia menganggap bahwa jika skor musiknya benar-benar berharga, itu bisa dijual dengan banyak tael perak, dan dia sama sekali tidak akan ragu untuk melakukannya. Skor musik ini bukan sembarang musik. Apakah Anda tahu cara mengandalkan kata-kata? Bergantung pada penggunaan terminologi catur dan ucapkan kata-kata tunggal seperti dalam manual catur. Saudara kelima dengan bangga berjalan di antara kerumunan mengeluarkan bau asam yang tak henti-hentinya. Dia tidak tahu berapa hari dia telah berlalu tanpa mandi. Saudari ketujuh tidak bisa membantu tetapi cemberut dan mengomel padanya tetapi dia tidak peduli. Kuil Lanke bukanlah tempat yang berbahaya, dan tidak ada gunanya memainkan nada sepi dan hikmat seperti itu. Namun, kuil itu dinamai berdasarkan dunia catur dan keterampilan para biksu di papan catur juga bagus. Saudara kelima yang telah mengabaikan urusan dunia selama ini memberi Ning Kuei pandangan menegaskan dan berkata, saya telah bekerja keras dalam berkultivasi dengan saudara ke-8 Anda di akademi sementara para biksu itu mendapatkan semua ketenaran sebagai gantinya. Adik bungsu, kelakuanmu yang tidak patut di papan catur tidak bisa menghancurkan prestise akademi dan mempermalukan kakak seniormu. Suara-suara turun. Saudara ke-8 membawa setumpuk buku petunjuk catur, memandang Ning Kuei dengan antusias dan berkata, saudara bungsu, seperti yang Anda lihat, kami telah memainkan lusinan permainan catur. Agaknya, pada kondisi ini, keterampilan Anda lebih tinggi daripada para biku itu. Hanya saja Anda terlalu malas di hari kerja, jadi Anda tidak bisa melakukan kultivasi dasar. Ini adalah manual catur yang disusun dengan cermat oleh dua kakak beradik Anda. Anda mungkin ingin melatih gerakan catur ini di jalan. Ning Kuei tertegun. Dia bertanya-tanya di mana dia berada. Pada saat ini, kakak kelima menyambar manual catur dari cengkeraman kakak ke-8 dan berkata, bodoh, apa gunanya buku petunjuk catur ini untuk kakak bungsu? Ning Kuei sangat gembira. Dia berulang kali mengangguk dan berkata, ya. Namun, dia tidak mengharapkan saudara lelakinya yang kelima untuk memberikan tumpukan buku petunjuk catur yang tebal kepada Sangsang. Pemahaman Sangsang tentang catur jauh melebihi saudara bungsu kita. Saudara kelima memandang Sangsang dan dengan gembira berkata, Sangsang, tugas paling penting untuk mempertahankan keterampilan catur dari akademi telah diberikan kepada Anda. Akademi ini terletak di pinggiran selatan kota Chang'an. Tidak perlu khawatir bahwa gerbang kota akan ditutup. Karena itu, untuk menghindari panas, Ning Kuei dan Sangsang pergi sebelum matahari miring memberi jalan ke malam yang mendekat. Melihat kereta kuda hitam berangsur-angsur menghilang ke lereng bukit yang berkabut, saudara kedua sedikit mengerutkan kening dan merasa bahwa suasananya agak aneh, menyembunyikan sesuatu yang tidak terlihat jelas. Kakak sulung memandang ketika kereta hitam itu pergi dan tetap diam sejenak. Dia kemudian berbalik dan pergi, cahaya yang menyinari jaket tuanya membuat debu yang samar di atasnya lebih terlihat. Tampaknya lengan katun itu sedikit bergetar. Kakak kedua berbalik untuk melihat sosok kakak sulung di jalan gunung. Itu sedikit menyentuh hatinya dan dia mengejar jalan. Kakak sulung berjalan lambat, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, sangat sulit untuk mengikutinya. Ketika kakak sulung mencapai pondok jerami, matahari terbenam baru saja padam. Malam menyelimuti jurang, dan bintang-bintang muncul satu persatu di atas kanopi langit. Kepala sekolah berdiri di luar pondok. Dia membungkuk dan dengan hati-hati memeriksa benda besi berbentuk tabung lebar. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam tabung besi. Kakak tertua datang di belakang kepala sekolah dan bertanya, Guru, apa yang Anda lihat? Aku melihat bintang-bintang? Ya, kita harus mengatakan bahwa kita melihat bintang. Dengan cara ini, itu terdengar lebih elegan. Kepala sekolah memberi isyarat kepadanya untuk datang dan melihat dan berkata, inilah yang dibuat oleh saudara ke-6 dan ke-13 untuk menghormatiku. Mereka menyebutnya cermin Stargazer.
Saya sudah mencobanya sebelumnya dan bintang-bintangnya masih sama tetapi pemandangan di kejauhan diperbesar dan lebih dekat. Saya pikir akan lebih baik untuk melihat melalui teleskop. Kakak sulung melihat melalui benda besi seperti tabung dan menemukan bahwa pemandangan itu memang seperti yang dijelaskan kepala sekolah. Bintang-bintang di bidang pandang tabung besi tidak menjadi besar, tetapi ketika dia melihat gunung di bawah cahaya bintang di kejauhan, tampak jelas dan membesar. Yang benar-benar menarik adalah bahwa ada begitu banyak hal yang diketahui si bungsu. Dia tersenyum, tetapi ekspresinya tampak sedikit cemas. Kepala sekolah memandangi bintang-bintang di atas kepalanya dan berkata, "Di dunia ini, mungkin ada orang yang dilahirkan bijak, tetapi tidak ada orang yang maha tahu. Adikmu termuda tahu lebih banyak hal. Pasti akan ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Saya juga sama." Menurut legenda, 7 jilid Tomes of the Arkan menunjukkan keberhasilan transformasi kehendak Haotian. Ketika saya seorang sarjana jubah biru seperti Anda, saya bisa membaca 6 jilid yang tersisa. Sekarang saya sudah menjadi tua, saya masih belum bisa membaca kata-kata di Hanscroll, Ming. Saudara sulung dengan tulus berkata, "Aku juga tidak mengerti Hanscroll. Kata-kata berlebihan ini tidak jelas bagi guru. Bagaimana Anda memahaminya?" Kepala sekolah memandangnya, tersenyum dan berkata, "Karena Anda tidak memahaminya, jangan khawatir tentang hal itu siang dan malam." Kakak sulung berkata, "Dalam pekerjaan seperti ini, kita tidak punya pilihan selain khawatir." Kepala sekolah menatapnya dengan tegas dan berkata, "Jika ini adalah sebuah cerita, tidak ada yang tahu bagaimana itu akan berkembang. Anda tidak tahu, saya tidak tahu, dunia tidak tahu, lalu apa yang Anda pikirkan tentang hasil dari kisah ini?" Semua orang di belakang Gunung Akademi tahu bahwa tidak peduli betapa menggemaskannya Chen Pipi, atau seberapa sengitnya Ning Kuei, murid magang yang paling dicintai guru itu tetap adalah kakak sulung. Guru jarang mengkritik kakak sulung. Teguran keras, seperti yang terjadi hari itu, hampir tidak pernah terjadi. Setelah keheningan yang lama, saudara sulung berkata, "Jika saya tidak khawatir tentang besok, saya harus hidup hari ini dalam kesedihan." Kepala sekolah berkata, "Kamu seharusnya hanya mengkhawatirkan hari ini dan tidak besok." Kakak sulung berkata, "Jika Anda tidak khawatir tentang prospek dunia di masa depan, mengapa Anda mengizinkan kakak bungsu pergi ke kuil Lanke?" Kepala sekolah memandang hutan gunung yang diselimuti warna perak dan mendengarkan suara samar air terjun di kejauhan. Dia berkata, "Malam ketika adik bungsumu membunuh Xiahou, aku menemukan ada sesuatu yang salah dengan Sangsang. Itu lebih serius daripada yang saya pikirkan. Jika kita benar-benar menggunakan keterampilan ilahi West Hill, mungkin itu akan menyembuhkan masalah tetapi mungkin menyebabkan lebih banyak masalah. Jadi, saya mengizinkannya untuk membawanya ke kuil Lanke dan melihat apakah ada metode sekte Buddhisme yang dapat menyembuhkannya." Kakak sulung dengan belak-belakan bertanya, "Bagaimana jika penyakitnya tidak bisa disembuhkan?" Kepala sekolah berbalik, menatapnya dan berkata, "Jika penyakitnya tidak sembuh, adikmu bungsu akan sangat sedih. Jadi, bahkan jika hanya ada secercah harapan, Anda harus mengerahkan upaya 100 kali. Selain itu, dia seharusnya tidak jatuh sakit sejak awal." Bagaimana dengan Taoisme Haotian? Kakak sulung berkata, "Sangsang adalah pewaris imam ilahi cahaya dari Istana Ilahi Bukit Barat. Setelah mengetahui bahwa dia sakit parah, Taoisme Haotian pasti akan mengkhawatirkannya. Mereka harus memiliki metode sendiri untuk menyembuhkan penyakit." Kepala sekolah memandang murid yang paling disayanginya, dan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Menyembuhkan penyakit. Jika Taoisme Haotian bisa menyelamatkan hidup, mengapa saya begitu khawatir? Terkadang saya berpikir bahwa ketika kita pergi untuk menyembuhkan penyakit, mungkin yang kita lakukan hanyalah menyembuhkan penyakit kita sendiri dan menyelamatkan diri kita sendiri." Kakak sulung tenggelam dalam pikirannya. Kepala sekolah berkata dengan ekspresi serius, "Kamu mencintai semua orang di dunia, jadi kamu tidak mampu mencintai hanya satu orang, tidak seperti adikmu bungsu yang tidak mencintai siapapun di dunia dan hanya mencintai satu orang. Karena itu, setelah membunuh Xiahou, kondisi mentalnya pasti sudah segar. Tidak ada yang tahu kemana harus pergi di masa depan, dan Anda harus menanggung rasa sakit perjuangan. Jika Anda tidak bisa melihat melalui rasa sakit, maka keuntungan akan terbatas." Lapangan itu sunyi. Setelah waktu yang lama berlalu, senyum lembut muncul lagi di wajah kakak sulung. Dia berkata, "Saya ingin terus khawatir seperti ini karena saya yang tidak bermasalah bukan saya." Kepala sekolah mengawasinya dengan kagum dan berkata, "Saya salah. Kebaikan Anda bagi dunia tidak melibatkan konvensi lama dan muncul dari niat murni. Bagaimana itu bisa membatasi masa depan Anda?" Alih-alih menjadi seorang guru yang selalu menjadi gulma yang tak tergoyahkan di dinding, saya selalu ingin mengikuti angin. Sekarang saya tidak tahu dari mana angin datang. Saya tidak tahu apa yang akan bertemu dengan bungsu Anda, tetapi saya percaya bahwa jika Anda tidak berjalan, Anda tidak akan menemui apa-apa. Selama Anda berjalan, Anda akan selalu bertemu masa depan. Ketika kita bertemu, yaitu, hari kita menghadapi masa depan yang nyata,
kita akan memikirkan apa yang harus dilakukan dengannya. Kepala sekolah menghela nafas dengan emosi dan berkata, sayang sekali bahwa orang yang harus saya kutuk selama 3 hari dan 3 malam di atas semangkuk daging babi yang direbus, telah mati. Saya sangat ingin bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan. Saudara kedua datang ke gubuk jerami dan diam-diam berdiri di samping mereka, mendengarkan percakapan antara guru dan kakak sulung. Dia tidak membuka mulutnya, sampai akhirnya dia tidak bisa membantu tetapi berkata, Guru, meskipun saya tidak mengerti apa yang Anda dan kakak sulung bicarakan, saya pikir saya bisa menebak apa yang akan dilakukan paman bungsu. Ekspresi kepala sekolah sedikit berubah dan dia bertanya, apa yang akan dilakukan paman bungsu Anda? Saudara kedua secara alami berkata, berjuanglah. Kepala sekolah menemukan bahwa murid-muridnya semakin mirip dirinya. Mereka menerima segala sesuatu begitu saja dan berasumsi bahwa dia mengerti. Dia frustrasi dan bertanya, lawan siapa? Saudara kedua juga frustrasi. Setelah jeda yang lama, ia dengan serius berkata, tidak masalah siapa. Kepala sekolah menjadi kesal ketika mendengar itu. Dia memarahi saudara kedua dan berkata, bagaimana saya akhirnya mengajar orang yang tidak masuk akal seperti Anda? Saudara kedua sedikit membeku, dan berpikir dalam hati, bahwa dia selalu berpegang pada etika dan aturan sejak belajar dari kepala sekolah. Semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang paling masuk akal. Jadi mengapa gurunya mengatakan bahwa dia tidak masuk akal? Meskipun dia tidak suka mendengar tentang kesalahannya, dia merenungkan kritik dan membungkuk dalam-dalam. Dia bertanya, Guru, ketika kami berbicara tentang arti balas dendam di Gua Tebing, Anda pernah mengatakan kepada saya untuk memberitahu saudara sulung bahwa kita harus menyingkirkan semua masalah dari akarnya. Apakah saya salah paham dengan Anda? Kepala sekolah berkata dengan marah, kakak sulungmu lembut dan terlalu baik hati. Itulah sebabnya dia harus belajar untuk lebih langsung dari Anda. Namun, Anda terlalu langsung, itulah sebabnya saya selalu mengajari Anda untuk lebih bijaksana. Tetapi lihat apa yang terjadi. Anda membuat banyak kebisingan bahkan sebelum Anda mengerti apa yang sedang terjadi. Anda seberani paman bungsu Anda, tetapi Anda tidak. Baiklah. Mungkin dia tidak memiliki kualitas apapun yang pantas untuk dilihat. Tapi selain keberanian, apalagi yang paman bungsu Anda miliki dan Anda miliki lebih baik dari saya? Saudara kedua percaya menjadi murid yang penuh hormat. Dia seharusnya tidak membela diri terhadap kritik keras gurunya. Bahkan jika dia ingin membuktikan bahwa dia logis, dia harus mengemukakan masalah setelah gurunya tenang. Namun, ia menjadi defensif ketika mendengar gurunya menyebut paman bungsu yang paling ia hormati. Guru, saya ingat bahwa paman bungsu telah memberitahu saudara senior dan saya ketika kami masih anak-anak bahwa jika kita hanya dibiarkan dengan keberanian, maka hanya keberanian yang kita miliki. Kepala sekolah menjadi kaku ketika dia mendengar itu dan tiba-tiba tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, itu benar. Sebenarnya, saya sudah memberitahu adik bungsu Anda tentang niat saya. Jika malam yang gelap benar-benar datang, yang harus kita lakukan adalah berjuang melawannya. Kenapa kita harus banyak berpikir tentang itu? Kakak sulung memikirkan kata-kata yang ditinggalkan paman termuda ketika dia mengendarai keledai hitamnya untuk meninggalkan bagian belakang gunung. Paman termuda telah mengatakan hal itu kepadanya. Kakak sulung tidak tertawa seperti gurunya dan kakak muda. Sebaliknya, dia berkata dengan cemas, karena kita harus berjuang melawannya, lalu mengapa kita tidak melakukan persiapan sebelum malam yang gelap datang? Senyum kepala sekolah di wajahnya menghilang. Dia berkata, karena kita tidak tahu dari mana angin akan bertiup dan dari mana datangnya malam yang gelap. Segala sesuatu yang kita siapkan sebelumnya mungkin salah. Tentu saja, saya berharap prediksi kami salah dan malam gelap tidak akan datang. Kakak sulung menatap langit dan menghela nafas. Jika malam gelap tiba, kecerahan harus menjadi prioritas pertama. Mengapa Haotian tidak bereaksi? Saya tidak mengerti apa yang dipikirkan surga. Kepala sekolah menatap langit yang gelap dan berkata, lihat, ini adalah sesuatu yang pernah saya katakan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu segalanya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Haotian. Dan ini telah terbukti beberapa kali selama bertahun-tahun. Setidaknya kita tahu bahwa itu tidak bisa diketahui. Jutaan orang di bumi sudah melupakan asal-usul festival hantu lapar Yulaan, sementara dunia bawah masih ada dalam legenda dan cerita yang disampaikan kepada anak-anak. Namun, mereka hanya itu. Tidak ada yang percaya bahwa Underworld benar-benar ada dan tidak ada yang akan percaya pada omong kosong seperti Underworld Invasion. Bagi orang-orang ini, festival hantu lapar Yulaan adalah festival di mana mereka memberi hormat kepada leluhur mereka dan memberi makan hantu. Pot anggrek ditempatkan di sepanjang jalan, gadis-gadis mengenakan kostum tradisional, makanan lezat yang menggoda, orang-orang berjalan dengan lentera membuat festival ini kurang seram dan lebih menawan. Festival hantu lapar Yulaan yang diadakan oleh Kuil Lanke adalah acara akbar di dunia kultivasi. Festival itu sendiri adalah acara akbar. Selain pembudidaya,
Ada juga banyak tamu lain dan utusan asing resmi yang akan melakukan perjalanan dari negara dan tanah mereka ke Kuil Lanke untuk itu. Kekaisaran Tang juga mengirim utusan ke acara itu. Utusan yang dikirim berperingkat tinggi dan bertentangan dengan semua harapan. Duta besar yang mewakili Yang Mulia adalah Pembela Umum Barat, Xian Zilang. Pembela Umum Barat adalah salah satu dari 4 jenderal kekaisaran. Dia tumbuh lebih penting setelah kematian Xia Hou. Jenderal Xian Zilang juga seorang tokoh legendaris. Keadaan kultivasinya seni bela diri rata-rata, tetapi komandonya atas tentara dan prestasinya di medan perang legendaris. Militer Tang menjunjung tinggi kekuatan bela diri. 3 dari 4 jenderal militer Tang adalah kekuatan yang berada di puncak seni bela diri. Keadaan Xian Zilang lemah, tetapi bisa berdiri bahu-membahu dengan 3 lainnya. Orang bisa membayangkan kecerdasan seperti apa atau kekuatan lain yang dimiliki pria ini. Orang seperti ini pasti akan memenuhi syarat untuk mewakili Kaisar Tang dalam mengunjungi negara-negara lain. Namun, posisi sebagai duta besar diplomatik biasanya dipimpin oleh para pejabat. Jika Kaisar ingin menyatakan rasa hormatnya pada sekte Buddhisme, itu sudah cukup untuk mengirim seorang pejabat dari jajaran kerajaan. Mengapa dia mengirim seorang jenderal? Penunjukan ini menyebabkan kontroversi besar di Chang'an dan juga memicu kecurigaan kerajaan Jin Selatan. Apakah sang jenderal akan menikmati pemandangan di sepanjang jalan, atau apakah dia akan memeriksa pertahanan kota? Apakah Kekaisaran Tang ingin pergi berperang lagi? Pada akhirnya, dikonfirmasikan oleh rumor tertentu bahwa Kaisar telah mengirim Xian Zilang karena posisi Xia Hou sebagai marshal militer perbatasan timur laut sekarang kosong setelah kematiannya. Kingdom Yuelun yang berada di barat menuju Kekaisaran Tang bukan lagi ancaman. Karena itu, Xian Zilang ingin dipindahkan ke kota Tuyang. Semua orang tahu bahwa sang putri telah berusaha untuk memenangkan Defender General of the West dalam beberapa tahun terakhir. Berita ini telah membuat marah ratu. Untuk menenangkan istrinya, Kaisar harus mengesampingkan perintah transfer. Dan untuk menenangkan putrinya dan jenderal, Kaisar memutuskan untuk meminta Jenderal Xian mengunjungi Kuil Lanke sebagai perjalanan wisata. Langkah Kaisar itu mirip Van Dangel. Dia berurusan dengan urusan negara seolah-olah dia berurusan dengan urusan keluarganya, dan banyak yang menonton, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, banyak pria yang bermasalah dengan urusan keluarga merasa simpatik, dan gadis-gadis yang menikmati cerita romantis memandangnya. Grup tari Rumah Lengan Merah menemani rombongan diplomatik ke Kuil Lanke. 13 tahun yang lalu, Kekaisaran Tang memanggil Rumah Lengan Merah ke Chang'an dari kerajaan Jin Selatan dengan paksa. Gadis-gadis dari Rumah Lengan Merah hanya mengunjungi Kuil Lanke setahun setelah itu dan berpartisipasi dalam festival hantu lapar Yulaan. Mereka tidak pernah meninggalkan Chang'an setelah itu. Sudah lebih dari 2 dekade, dan perjalanan ini menarik banyak perhatian. Pandangan mereka semua tertarik pada kereta kuda dari Komite Diplomatik Resmi Kekaisaran Tang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada kereta kuda hitam yang bepergian sendirian di jalan raya negara beberapa mil di belakang mereka. Dinding kereta hitam diukir dengan garis-garis yang rumit dan seperti brokat, memantulkan cahaya seperti logam. Itu terlihat sangat berat. Anehnya, kuda hitam yang menarik kereta tampak santai, dan kereta kuda itu bergerak di tanah dengan tenang seolah-olah seringan bulu. Pembela Umum Kekaisaran, Timur, Barat? Mengapa semua jenderal Kekaisaran Tang memiliki gelar yang dimulai dengan pembela? Saya ingin tahu kapan Zhen Guanxi akan muncul. Oh, saya ingat Anda tidak tahu siapa Zhen Guanxi. Ning Kuei bersandar di bantal lembut di gerbong dan mengatakan itu dengan ekspresi puas diri. Kereta kuda hitam diwariskan kepadanya oleh Master Yan Shi. Itu tampak dingin dan bahkan sulit, tetapi bagian dalamnya luas. Perlengkapannya juga sangat mewah. Kereta itu terbuat dari baja stainless dan sangat berat. Sebelumnya, ketika dia belum bisa mengaktifkan garis jimat di dinding kereta, kuda hitam besar mengalami kesulitan menarik kereta. Tanah akan retak pada roda kereta yang terguling. Roda baja tidak mampu menyerap kejutan apapun, membuatnya tidak nyaman untuk duduk, jadi dia jarang menggunakan kereta kuda ini. Saat ia berkultivasi dan roh besarnya tumbuh, kondisi kultivasinya tumbuh juga. Dengan bimbingan suster ketujuh, dia akhirnya mengerti bahwa garis-garis di dinding kereta bukan hanya jimat, tetapi jimat. Ketika dia memahami susunan itu, sejumlah kecil napas surga dan bumi akan berputar di sekitar kereta hitam, menghasilkan beberapa kekuatan mengambang. Kereta hitam yang berat mengingatkan kita pada bulu yang mengambang di atas air. Tidak peduli seberapa keras rodanya, mereka yang berada di gerbong tidak akan merasakan guncangan, mengubah perjalanan yang menyedihkan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Sementara susunan jimat di dinding itu permanen dan bisa membangkitkan aura surga dan bumi di alam, itu membutuhkan aura surga dan bumi untuk membuatnya tetap bergerak. Jika Ning Kuei tidak ingin menghabiskan psize powernya dan mati, ia harus menempatkan batu permata di mata arai kereta dari waktu ke waktu. Permata yang harus mengandung ki dari surga dan bumi dengan konsentrasi tinggi sangat berharga. Sulit ditemukan bahkan di toko-toko perhiasan di Chang'an.
Kereta kuda hitam dapat melakukan perjalanan dengan mudah karena ia telah berhasil menipu dan merampok kotak permata dari administrasi pusat kekaisaran dan kuil gerbang selatan. Kereta kuda hitam itu sangat mewah, dan permata yang digunakannya membuatnya semakin mewah. Jika dia bukan Tuan 13 dari Akademi dan dia tidak memiliki sumber daya yang ditawarkan kepadanya oleh Kekaisaran Tang, dia tidak akan mampu membayar ini. Ning Kuei mengerti ini. Ketika dia telah mewakili Akademi untuk memasuki dunia manusia, kakak laki-lakinya telah memberitahunya bahwa dia harus menyibukkan diri dengan masalah-masalah istana kekaisaran meskipun dia tidak mau. Xian Zilang adalah orang yang menarik. Dia berkata. Sangsang menutup matanya dan membuat suara lembut persetujuan. Dia telah pulih sebagian besar, tetapi telah menutup matanya dan menjawab dengan lembut bukan karena dia sakit, tetapi karena dia begitu nyaman sehingga dia tidak ingin membuka matanya atau berbicara juga. Ning Kuei dan saudara keenam telah membuat sunroof besar di atas kereta kuda. Sinar matahari yang cerah mengalir melalui sunroof dan menyinari tubuhnya, menghangatkannya. Kereta kuda hitam terbuat dari stainless steel. Ini menyerap panas karena warna dan bahannya. Namun, mungkin karena aura dingin Sangsang, kereta kuda itu tetap dingin dan tidak pengap sama sekali bahkan ketika dipanaskan oleh sinar matahari untuk waktu yang lama. Ning Kuei juga tidak merasa panas. Dia memeluk kaki Sangsang yang dingin ke dadanya. Mereka merasa seperti ikan gio kecil yang didinginkan oleh es selama beberapa hari. Mereka membuatnya merasa sangat nyaman. Dia menggerakkan kaki Sangsang dan meraih pot porselen yang sangat indah dari sisinya. Dia minum teh harum yang menyenangkan dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Ada tanah pertanian di kedua sisi jalan dan ada petani yang mengecat rumah mereka. Ada pohon willow melambai tertiup angin dan anak-anak telanjang bermain di sawah. Adegan ini membuat seseorang merasa bahagia dan bahagia. Namun, Ning Kuei menatap anak-anak kecoklatan telanjang itu dan merasa seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kemudian, dia menyadari bahwa adegan ini sering dimainkan di dalam Kekaisaran Tang. Malcolm sama di mana-mana. Dia melihat wajah Sangsang yang sedikit kecoklatan dan tersenyum. Dia berpikir bahwa perjalanan panjang itu baik meskipun tidak ada akhirnya. Kuda hitam besar sepertinya merasakan kebahagiaannya dan mulai meringkik dengan gembira. Kereta kuda hitam mengikuti di belakang kereta delegasi diplomatik. Ada lebih banyak bangunan yang terlihat di sisi jalan ketika mereka mencapai kota. Ning Kuei lebih suka pemandangan pedesaan, jadi dia membiarkan kuda hitam besar lari dari jalan utama dan ke jalan samping. Dia yakin bahwa dia tidak akan kehilangan delegasi yang dia ikuti. Pemandangan jalan desa itu indah, sederhana dan murni. Setelah beberapa waktu, kereta kuda hitam berhenti di bawah pohon besar di dekat sebuah desa. Pohon besar itu dari spesies yang tidak diketahui dan memiliki puncak yang sangat besar. Daunnya subur dan tampak seperti payung besar, menghalangi sinar matahari yang intens, meninggalkan naungan yang dingin. Ning Kuei melepaskan kereta dari kuda hitam besar dan membiarkannya berkeliaran bebas. Dia berjalan di bawah pohon dan menyentuh batang kasar dengan senyum bahagia. Teman-temannya dari akademi tidak suka meninggalkan gunung karena mereka lebih fokus pada aspek spiritual kehidupan. Sukacita rohani saja yang bisa memuaskan mereka, tetapi dia tidak seperti mereka. Dia telah tinggal di Gunung Min sejak dia muda. Hutan seperti keluarga baginya dan dia telah kehilangan tempat tinggal sejak dia masih kecil. Itu sebabnya dia tidak suka tinggal di satu tempat terlalu lama. Dia pernah berdiri di hutan menatap desa-desa dengan asap membubung di atas mereka. Dia juga membawa Sangsang di punggungnya dan pergi diam-diam beberapa kali karena takut. Mungkin itu sebabnya dia sangat mencintai pedesaan. Sebelum dia kembali ke Chang'an tahun itu, dia telah memilih untuk melintasi pedesaan dengan tangan Sangsang di tangannya. Dan karena cintanya pada pedesaan, ia memilih untuk mengambil rute yang lebih jauh dan berhenti di luar desa. Sangsang meninggalkan kereta kuda dan berkata dengan malu-malu, "Aku tertidur lebih awal." Ning Kuei berkata, "Ini sangat nyaman. Saya berharap saya bisa tidur juga." Sangsang jelas masih tidak terbiasa dengan perubahan statusnya. Dia masih berpikir bahwa dia adalah seorang hamba perempuan, dan merasa bahwa itu tidak tepat baginya untuk tidur tanpa izin. Untuk memperbaiki kesalahannya, dia berusaha keras untuk mengingat kembali apa yang dia dengar terakhir sebelum tertidur. Dia bertanya, bagaimana dia menarik. Ning Kuei kaku sejenak sebelum dia menyadari bahwa dia membalas pernyataan yang dia buat 2 jam yang lalu. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi seriusnya. Tidak ingin merusak keinginannya, dia menjawab, "Sebelum kami meninggalkan Chang'an, Chen ke-7 datang untuk berbicara kepada saya. Dia mengatakan bahwa Jenderal Xian ini berada di geng ikan naga beberapa waktu lalu. Dia juga cukup dekat dengan Cao Xiaoshu. Ini sebelum waktu Qi keempat. Namun, Jenderal Xian menjadi jenderal karena suatu alasan, sementara Cao Xiaoshu tinggal di pavilion musim semi. Maksudmu ada sesuatu yang aneh dengan orang ini?" Sangsang bertanya. Hanya Ning Kuei yang akan mengerti apa yang dimaksud Sangsang.
Ketika dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, dia tidak bermaksud bahwa orang itu curiga atau bahwa mereka harus waspada terhadapnya. Maksudnya jenderal itu orang jahat. Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika ada sesuatu, itu diatur oleh kaisar. Bahkan jika dia benar-benar seperti apa yang dikatakan rumor di Chang'an, dan merindukan militer perbatasan timur laut, kita hanya dapat mengatakan bahwa dia adalah orang militer yang bangga, percaya diri dan ambisius. Jika kaisar tidak khawatir, kita seharusnya juga tidak. Sangsang berkata, saya mendengar bahwa permaisuri tidak senang. Ning Kuei berkata, jangan lupa, kaisar juga adalah murid kepala sekolah. Itu berarti dia adalah kakak senior saya. Dia bijak, jadi bagaimana dia benar-benar memperlakukan masalah bangsa sebagai urusan keluarganya? Dia hanya menggunakan kemarahan permaisuri untuk memperingatkan beberapa orang lainnya. Sangsang bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa orang-orang itu? Dia tidak benar-benar ingin tahu tentang masalah ini, jadi ketika dia melebarkan matanya dan dengan sengaja berusaha terlihat penasaran, itu membuatnya terlihat kekanak-kanakan dan menggemaskan. Jadi Ning Kuei membelai wajahnya. Sangsang sedikit malu, tetapi tidak menghindarinya. Dia tidak menghindarinya bukan karena dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Itu karena dia merasa wajar bagi Ning Kuei untuk menciumnya. Sebaliknya, Ning Kuei menatap matanya yang cerah dan tumbuh bingung. Dia batuk 2 kali sebelum melanjutkan. Tentu saja untuk menaklukkan Jenderal Xian. Tidak, lebih tepatnya, Kaisar memperingatkan putrinya sendiri untuk tidak menyodok terlalu dalam ke militer. Mengapa? Apakah Kaisar siap untuk menyerahkan tahta kepada putra permaisuri? Sangsang bertanya dengan penasaran. Dia benar-benar ingin tahu kali ini karena Liu adalah salah satu dari beberapa temannya di Chang'an. Selanjutnya, dia tahu bahwa masalah ini melibatkan Ning Kuei. Ning Kuei berkata, saya tidak tahu. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Meskipun Ning Kuei mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan mereka, itu tidak benar. Jika tidak, mengapa dia memikirkan hal-hal ini? Sama seperti wanita dari rumah lengan merah yang saat ini berada beberapa kaki jauhnya dari mereka, dia juga harus mempertimbangkan masalah ini. Nyonya Jian tidak memintanya untuk merawat wanita-wanita itu dalam perjalanan. Namun, berdasarkan hubungannya dengan rumah lengan merah, dia tidak akan bisa mengabaikan mereka jika sesuatu terjadi. Selain persahabatan pribadinya dengan Nyonya Jian, yang lebih penting adalah bahwa Akademi bertanggung jawab atas perawatan rumah lengan merah. Xiao Xiao, tunangan paman bungsunya, wanita yang hampir menjadi bibi bungsu mereka, adalah kakak perempuan Nyonya Jian. Lebih dari 20 tahun yang lalu, penampilan terakhir yang dimiliki rumah lengan merah di luar negeri adalah Festival Hantu Lapar Yulaan di Kuilanke. Bibi bungsu mereka meninggal di sana. Rumah lengan merah sekali lagi akan muncul di Kuilanke setelah 20 tahun. Bagaimana bisa Ning Kuei tidak waspada? Ning Kuei tiba-tiba merasakan seseorang mendekati mereka. Alisnya berkedut ke atas dan dia melihat ke arah pohon besar untuk melihat kilatan bayangan. Dia melihat bahwa itu adalah kuda hitam besar. Apa yang membuatnya menjadi waspada adalah bahwa sesuatu telah menakuti kuda hitam besar, menyebabkannya tampak panik. Selain dari bencana alam yang terjadi lebih dari 1 dekade lalu, keamanan Kekaisaran Tang selalu baik. Ning Kuei tidak khawatir tentang keselamatannya. Bahkan jika perampok langka muncul, dia tidak akan keberatan menyingkirkannya untuk kebaikan bangsa dan untuk menyebarkan nama baik Akademi. Dia tidak akan keberatan bahkan jika itu adalah seorang kultivator. Kuda hitam besar berlari kembali ke Ning Kuei dan Sangsang, meninggalkan jejak asap di belakangnya. Dia terengah-engah, tampak ketakutan. Ning Kuei melihat jejak asap dengan serius. Asap itu menghilang, meninggalkan seorang lelaki bertelanjang dada yang memegang garpu rumput berteriak keras saat dia mendekat. Kamu kuda pencuri! Jangan lari! Lihat apakah aku tidak akan membunuhmu. Masalahnya dengan cepat dijelaskan. Kuda hitam besar telah berjalan berkeliling dan menangkap aroma makanan di desa. Dia tidak bisa mengendalikan diri dan mengikuti aroma, mendorong kepalanya ke jendela dan memakan makanan keluarga itu. Ditemukan oleh pemilik yang kemudian mengejarnya, berniat membunuhnya. Ning Kuei menatap kuda hitam besar. Dia berpikir bahwa kuda itu benar-benar seekor ayam. Ning Kuei memberinya makan buah-buahan bergizi setiap hari, tapi dia malah mencuri makanan dari orang lain. Terlebih lagi, dia begitu ketakutan hanya dari petani yang mengejarnya dan terengah-engah seperti sedang sekarat. Kuda hitam besar menurunkan kepalanya dengan malu. Dia berpikir bahwa memang salahnya mencuri makanan. Lebih baik terlihat lebih menyedihkan atau Ning Kuei mungkin menghukumnya lebih jauh. Ning Kuei menatap petani itu dan tersenyum pahit. Dia meletakkan kedua tangannya dan meminta maaf. Petani itu memegang garpu jerami dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di pinggangnya. Dia terengah-engah lelah, berkata, orang ini berlari sangat cepat, Raja. Benar-benar kuda yang baik. Tidak heran dia minum 1 porsi bubur dalam 1 tegukan. Ning Kuei merasa lebih malu ketika mendengar bahwa kuda hitam besar telah mencuri sebagian bubur. Dia tersenyum pahit, berkata, makan terlalu banyak dan malas.
Itu bukan kuda yang baik. Petani itu menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Dia berkata, saya belum pernah melihat kuda yang lebih baik dari ini, bahkan ketika saya berada di kamp militer. Bahkan kuda jenderal itu tidak lebih baik dari ini. Kekaisaran Tang memiliki sistem rekrutmen militer 3 tahun. Untuk mendapatkan lebih banyak tanah, ukuran militernya harus besar. Selain itu, sejak warga Kekaisaran Tang sangat mementingkan seni bela diri, banyak orang yang telah melalui sistem militer. Ning Kuei tahu bahwa petani telah pensiun dari militer ketika dia mendengar itu dan tidak terkejut. Dia mengambil sejumlah uang dan menyerahkannya kepada lelaki itu, dan berkata, ambil ini untuk pot bubur. Panci itu juga harus kotor, jadi ambil uang ini untuk seluruh panci bubur. Petani itu melambaikan tangannya dan berkata, saya melihat kuda itu tampan dan mengira bahwa ia memiliki pemilik. Itu sebabnya saya mengejarnya. Saya tidak benar-benar membutuhkan uang ini. Ning Kuei tersenyum dan berkata, mengapa kamu mengejarnya jika bukan karena uang? Petani itu berkata tanpa basa-basi, itu karena sikapmu baik. Jika Anda sombong, maka saya akan menagih Anda untuk bubur dan kerja keras saya dalam membuat bubur. Keterus-terangan seperti itu sering terlihat di akademi dan di warga Tang. Ning Kuei sangat menyukai ini dan dia tersenyum, karena memang begitu, saya tidak akan menikmati kesenangan sosial dengan Anda saat itu. Petani itu memandangi kereta kuda hitam dan sangsang, yang mengenakan seragam pelayan wanita. Dia menduga bahwa mereka sedang beristirahat di sana sementara dan mengundang mereka, mengatakan, tidak nyaman untuk berbicara di sini. Datang ke rumah saya. Ning Kuei jago dalam interaksi sosial dan menyukai karakter petani. Namun, dia masihlah anak muda yang dingin sejak bertahun-tahun yang lalu dan ingin menolak undangan petani. Petani itu secara tak terduga gigih. Ia berkata, karena Anda harus melakukan perjalanan jauh, Anda perlu mendapatkan air. Jika Anda keberatan, Anda bisa membayar saya untuk itu. Ning Kuei masih ingin menolaknya. Petani itu mengerutkan kening dan berkata, kamu terlihat seperti seseorang yang telah menjadi tentara. Kenapa kau begitu pelin-pelan? Ning Kuei melihat tekad di mata petani dan memikirkan kota Wei. Dia memikirkan pasukan tentara di kota dan kata-kata yang dia tinggalkan bersama Jenderal Ma sebelum dia pergi. Kalau begitu ayo pergi. Dia tersenyum dan berkata, tapi aku juga ingin alkohol. Petani itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kami punya anggur buatan sendiri. Itu tidak baik, tetapi Anda dapat memiliki sebanyak yang Anda inginkan. Desa itu indah. Ada beberapa rumah yang tersebar di lereng tertutup rumput. Ada beberapa baris anggur di lereng berumput. Ada sebuah sungai tidak jauh dari sana yang memiliki rumah yang dibangun dari batu di sampingnya. Rumah petani berada di pintu masuk desa. Atapnya ditutupi dengan rumput abu-abu muda. Itu tampak berat, mungkin karena kepadatannya. Dinding-dinding rumah itu berwarna abu-abu terang sedangkan pintu dicat merah dengan jus dan getah pohon. Rumah itu tampak menyambut dengan rumput hijau di depannya dan pagar biru di sekitarnya. Perabot di rumah itu biasa saja. Mata Ning Kuei, yang berpesta di pemandangan indah akhirnya bisa beristirahat untuk sementara waktu. Petani itu memanggil dengan antusias agar mereka duduk dan menjelaskan bahwa istri dan anaknya pergi ke hutan di belakang gunung untuk memetik buah liar. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa hidangan sederhana yang dibuat oleh istrinya. Dia mencuci buah dan sayuran segar di dekat sumur dan membawanya ke meja bersama dengan piring dan kendi anggur. Ning Kuei membuat dirinya di rumah dan mulai minum dengan beberapa hidangan saus bawang putih dan trotters babi. Dia selalu menyukai anggur, tetapi toleransi alkoholnya sangat buruk. Dia minum 2 mangkuk anggur sebelum memberikan mangkuk kepada Sangsang karena mereka masih harus melakukan perjalanan sesudahnya. Mata Sangsang menjadi cerah saat dia minum. Minuman buatan petani itu tidak sekuat atau sedap anggur 9 sungai yang disuling. Namun, dia menyukai semua jenis anggur. Petani itu menyaksikan ketika gadis dengan kostum hamba perempuan itu minum dan dipindahkan ke masa mudanya di kamp militer. Dia mulai bersaing dalam minum dengannya. Tidak ada orang yang bisa menjadi lawan Sangsang dalam seni minum. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Ning Kuei tidak, Pangeran Longqing tidak, dan petani itu secara alami tidak cocok untuknya. Tak lama setelah itu, wajah kecoklatan petani itu memerah ketika napasnya bertambah berat dengan alkohol dan dia mulai menghirup. Kemudian, suara langkah kaki berdering dari halaman disertai dengan suara ketukan panik dan seseorang memanggil petani untuk bergegas. Ning Kuei telah mendengar mereka jauh sebelum mereka tiba. Dia berpikir sendiri, bahwa hanya dalam cerita, para pejabat akan bertemu bandit berpikiran sederhana selama makan sederhana. Mungkinkah ini terjadi padanya hari ini? Dia tidak tahu bahwa Cao Xiaoshu pernah mengalami pengganggu rumahnya di desa kerajaan Sungai Besar. Dia belum sepenuhnya memikirkan fakta bahwa posisinya sebagai profesor tamu di administrasi pusat kekaisaran, statusnya sebagai kepala kehormatan penjaga rahasia, serta identitasnya sebagai murid inti kepala sekolah akan mengungguli pejabat di cerita. Dia hanya merasa bahwa apa yang terjadi agak tidak masuk akal, jadi dia tidak bergerak.
Dia tidak perlu bergerak. Ketika petani itu mendengar suara yang datang dari luar, dia terhuyung-huyung ketika dia berdiri, menunjukkan Ning Kuei untuk duduk. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan mulai meneriaki orang-orang yang mengetuk pintunya. Apa maksudmu aku belum bekerja? Semua orang tahu bahwa saya, yang RC, berkontribusi paling besar tahun lalu dalam memperbaiki daerah aliran sungai musim dingin lalu. Saya juga membantu membangun sekolah umum desa. Kamu tidak bisa membuatku membayar cat dari sakuku sendiri. Yang RC, siapa yang memintamu untuk membayar? Siapa yang melakukan itu? Anda hanya mencari alasan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Saya katakan, ini adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Omong kosong. Sekolah umum desa kami 2 kali ukuran sekolah di desa-desa lain. Menurut Anda berapa harga cat? Harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah salah. Apakah Anda ingin saya melakukannya dengan bingung? Kau menggelikan. Jangan berpikir bahwa saya tidak akan berani memukul Anda karena Anda sudah pensiun dari militer. Saya akan menuntut Anda dan meminta Gubernur County menghukum Anda. Saya pergi ke guru hukum di sekolah umum dan bertanya tentang ini. Tidak ada pasal seperti itu dalam hukum Kekaisaran Tang. Sebagai pensiunan militer, saya hanya perlu berkontribusi setengah. Kalian tidak membayar cukup, jadi jangan harap aku mengangkat jari. Persetan dengan nenekmu. Persetan dengan nenek buyutmu. Persetan dengan nenek buyutmu. Berani-beraninya kau tidak menghormati Taizu. Aku akan pergi ke Chang'an dan mengadu ke pengadilan kekaisaran tentang dirimu. Pertengkaran yang diselingi dengan kutukan berakhir dengan lancar. Li Zheng, pria di luar pagar, marah dan mengutuk leluhur yang RC, tetapi tidak memasuki hartanya. Yang RC masuk ke rumah sambil menggertak. Dia melambaikan tangannya saat berbicara dengan Ning Kuei dan Sang Sang, jangan pedulikan hal-hal sepele seperti itu. Mari kita terus minum. Tidak, nona muda, Anda dan saya akan terus minum. Ning Kuei samar-samar bisa menebak penyebab argumen keras, jadi dia bertanya tentang hal itu dengan santai. Yang RC menjelaskan, karena mereka meminta bantuan kami, mereka setidaknya harus membayar kami cukup untuk itu. Kalau tidak, aku tidak akan terganggu. Saya bahkan belum selesai mengecat kandang babi saya sendiri, tapi Anda tidak perlu khawatir untuk saya. Guru hukum di sekolah negeri menemukan saya artikel itu dalam hukum Kekaisaran Tang. Saya benar. Hakim daerah tidak bisa melakukan apapun kepada saya, belum lagi Li Zheng. Ning Kuei berkata, apakah kamu tidak takut Li Zheng akan mencoba untuk menyakitimu secara diam-diam? Jika Anda menyinggung pemerintah daerah, mereka bisa saja menuntut Anda dengan kejahatan palsu dan melukai Anda. Yang RC sedikit mabuk, dan dia tertawa ketika mendengar itu. Dia berbalik dan mengeluarkan busur kayu dari kabinet. Dia menggedor dadanya yang keras dan berkata dengan bangga, apa yang harus ditakuti? Siapa yang belum ke militer? Jika mereka memaksa saya, apakah saya tidak akan membalas? Ning Kuei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak ada ketidakadilan nyata dalam apa yang terjadi, jadi Ning Kuei tidak harus menghukum pejabat korup. Dia tidak harus mendatangkan pendukungnya, memulai badai dan memulai pertempuran politik di ibu kota. Setelah makan dan minum, Ning Kuei mengucapkan selamat tinggal pada Yang RC. Yang RC adalah pria yang terus terang. Dia tidak meminta pasangan untuk tinggal setelah kenyang dengan anggur. Dia mengisi kantong air mereka dan memberi mereka beberapa buah sebelum mengirimnya. Kereta kuda hitam berlanjut ke selatan. Ia melakukan perjalanan melalui jalan setapak yang tenang disertai dengan matahari terbenam di pedesaan yang indah. Mereka melihat banyak bunga liar dan ladang hijau dalam perjalanan mereka. Ning Kuei duduk di dekat jendela dan menatap pedesaan subur di Tang Selatan. Dia memikirkan apa yang telah dia lihat dan dengar di rumah petani itu, dan tentang bagaimana dia mungkin tidak akan pernah melihat petani itu lagi dan mengeluh. Kemudian, dia mengerti mengapa akademi dan kakak sulungnya selalu sangat menghormati hukum Kekaisaran Tang. Semua orang mengatakan bahwa West Hill adalah tanah yang diberikan kepada kita oleh surga. Tapi Kekaisaran Tang benar-benar hadiah dari surga. Tanah di selatan subur, cuacanya ringan dan bencana alam jarang terjadi. Lebih jauh ke selatan adalah pegunungan yang merupakan perisai alami dalam pertempuran. Tentu saja, ini tidak penting. Yang penting di sini adalah akademi dan hukum Kekaisaran Tang, serta yang mulia dan pejabat yang menghormati hukum. Dan petani itu, dan bahkan Li Zheng, yang menjalani hidup mereka dengan serius. Dia berkata, pasti ada pejabat korup dan orang-orang tidak bermoral seperti saya di Kekaisaran Tang. Tetapi selama sebagian besar orang di sini menjalani kehidupan mereka dengan serius, tanah subur ini akan selalu disirami dengan upaya dan akan terus subur. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sang Sang bertanya, apa yang kamu bicarakan? Ning Kuei menjawab setelah beberapa saat kontemplasi. Apa yang ingin saya katakan adalah, saya tiba-tiba mengembangkan keinginan untuk melakukan semua yang saya bisa untuk negara ini. Anda tahu, saya selalu takut dengan perasaan bergairah semacam ini yang tampaknya muncul entah dari mana. Semangat seperti ini membuat orang mati dengan cepat.
Itulah mengapa saya sangat mengagumi orang-orang yang telah membangun negara ini. Ada juga padang rumput besar di kedalaman Bukit Barat dan dekat Biara Zisho. Namun, padang rumput ini berbeda dari yang ada di bagian selatan Kekaisaran Tang. Tidak ada tanaman anggur atau rumah berwarna-warni. Hanya ada rumput yang tingginya seragam dan kuil Taoisme yang megah. Itu adalah kilang pil di belakang kuil Taois yang mengeluarkan aroma ringan obat dalam beberapa hari terakhir. Tripod obat lama telah dibiarkan menyala selama berhari-hari. Long King melayani para imam tua Tao yang penasaran di gua-gua setiap hari dan menghabiskan sisa waktunya memurnikan pil. Metode pembuatan obat Long King berasal dari Sha, Han Scroll of the Tomes of the Arcane dan tentu saja bebas masalah. Meskipun dia telah mencoba selama berhari-hari, Long King masih belum berhasil membuat obat apapun bahkan ketika aroma obat semakin kuat ketika muncul dari tripod. Han Scroll, Sha, mencatat bagaimana seseorang harus mengolah dan membuat pil. Itu dipenuhi dengan segala sesuatu yang bisa dibayangkan, tetapi hanya terbatas pada Taoisme Haotian. Pil bumi bukanlah obat suci Taoisme Haotian, tetapi obat dari sekte Buddhisme. Long King tahu mengapa pil bumi jarang dan berharga. Itu bukan karena master dari sekte Buddhisme tidak memiliki keinginan duniawi dan tidak ingin berkultivasi. Itu karena bahan yang diperlukan untuk membuat pil bumi praktis punah. Selanjutnya, pil ini yang membutuhkan banyak upaya untuk membuat darah dari hati seseorang diperlukan. Dia belum mengambil pil bumi yang berhasil dia saring dari tripod karena masih menunggu darah jantung. Pil ajaib dari sekte Buddha ini membutuhkan penggunaan darah jantung. Itu tidak merujuk ke jantung babi, anjing atau serigala. Itu merujuk pada darah yang berasal dari hati seorang sadhu. Sadhu harus tenang, auranya murni, dan dia harus rela berkorban. Sulit untuk menemukan darah hati seperti itu. Selanjutnya, sekte Buddha percaya pada kebajikan dan pantang membunuh. Apakah mereka akan menggunakan kehidupan murid-murid mereka untuk mengolah pil seperti itu? Lebih jauh lagi, seorang sadhu yang bersedia menjadi martir pasti tidak memiliki keinginan duniawi. Dia tidak akan berdarah untuk pil seperti ini. Dan itulah mengapa pil ini sangat luar biasa meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pil daya surgawi. Itu tidak pernah muncul di sekte Buddhisme, bahkan kuil Swan Kong yang legendaris. Namun, di masa lalu doktrin setan, 2 biksu dari kerajaan Yuelun ditangkap untuk membuat 2 pot pil. Seiring berlalunya waktu, doktrin iblis layu. 2 pot pil bumi sudah lama habis. Jika Long King berhasil membuatnya, itu akan mengguncang dunia kultivasi. Namun, di mana dia akan menemukan sadhu dengan kondisi pikiran yang tenang dan aura murni? Kondisi budidaya Long King saat ini buruk. Bagaimana dia akan membunuh biku itu dan mendapatkan darah jantung bahkan jika dia berhasil menemukannya? Di ruang gelap, tripod obat-obatan mulai mengeluarkan aroma obat dan uap, dan beberapa gumpalan melayang ke wajah Long King. Wajahnya diselimuti uap dan orang bisa melihat jejak senyum ditambah dengan emosi lain di pupilnya yang gelap. Dia tampaknya mengejek dirinya sendiri, tetapi juga tampaknya mengejek jiwa-jiwa yang malang di dunia. Dia meraih dan memetik bunga persik hitam di dadanya. Kemudian, ia melepas jubah tuanya dan melipatnya dengan rapi sebelum meletakkannya di tanah di samping futon. Tubuh telanjangnya sangat pucat. Itu tampak seperti sepotong batu giok kering. Ada lubang seukuran kepalan tangan di dadanya. Lubang itu menembus seluruh tubuhnya, dan samar-samar seseorang bisa melihat dinding organnya yang hancur dan membatu. Itu berbintik-bintik, menjijikan dan tampak menakutkan. Ini adalah lubang yang dibuat oleh Ning Kuei dengan 13 panah primordial di tebing salju di wilderness. Tidak ada yang tahu bagaimana Long King berhasil selamat dari cedera serius seperti itu. Seseorang bisa dengan samar-samar melihat tulang putih dan menggeliat organ melalui lubang. Orang bisa melihat jantung merah berdetak di sebelah kiri. Long King berhenti di depan tripod obat-obatan dan menstabilkan tangannya dengan kuat. Kemudian, dia memegang pisau kecil di tangannya dan memasukkannya ke lubang di dadanya. Dia merobek permukaan hatinya dengan pisau. Setetes darah mengalir perlahan. Rasa sakit yang tak tertahankan tumbuh dalam hatinya dan menyusup ke kedalamannya. Wajah Long King memucat tak tertandingi seolah-olah dia telah kehilangan semua darahnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menghentikan dirinya dari melolong putus asa. Namun, wajahnya memelintir kesakitan, dan dia tampak sama menakutkannya dengan hantu di malam hari. Setelah beberapa saat, tetesan darah meninggalkan pisau dan jatuh ke tripod obat mengepul. Dalam beberapa saat, isi dari tripod obat-obatan menjadi basah dan berguling-guling dengan marah. Aroma obat menghilang, meninggalkan aroma darah yang kental. Sementara itu pertempuran sengit telah terjadi di daerah perbatasan pegunungan kerajaan Jin Selatan. Di senja yang remang-remang, sesekali orang akan mendengar siulan panah dan suara pedang yang bersilangan serta raungan putus asa yang dibuat sebelum kematian. Kedua pihak yang terlibat dalam pertempuran berjumlah kurang dari 500 orang. Namun, pertempuran di selatan, yang telah lama damai, cukup intens karena puluhan mayat berserakan di tanah. Salah satu pihak adalah kavaleri kerajaan Jin Selatan. Mereka dilatih dan berada di atas angin dalam pertempuran.
Mereka juga memiliki lebih banyak pria dan dengan cepat memperoleh kemenangan. Mereka mulai mengejar musuh-musuh mereka. Mereka yang dikejar-kejar tersebar ke gunung-gunung dengan ketakutan. Panah sesekali akan mengenai seseorang, dan dia akan berteriak kesakitan sebelum jatuh di hutan. Untungnya, gelap dan jalur gunung itu berbahaya. Sebagian besar dari mereka melarikan diri. Langit menjadi gelap, menyelimuti gunung. Jauh di dalam hutan yang lebat, sesekali gagak digagalkan. Gunung ini adalah bagian dari barisan pegunungan Kerajaan Ilahi Bukit Barat tetapi berada di dalam wilayah Kerajaan Jin Selatan. Di samping api unggun diletakkan beberapa pria. Beberapa dari mereka telah ditembak oleh panah, dan beberapa lengan mereka dilepas oleh kapah. Mereka merintih kesakitan sesekali. Ada beberapa pria di baju besi baja. Mereka duduk di dekat api unggun terdekat dengan tempat terpanas. Jelaslah bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Armor mereka diukir dengan pola dan tampak mahal. Ini bukan benda yang bisa dimiliki oleh pencuri gunung. Wajah mereka menjadi letih ketika mereka mendengar rintihan yang menyakitkan dari teman-teman mereka dan gertakan gagak. Mereka tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat pemimpin diam mereka, ingin menerima penghiburan darinya. Pemimpin mereka adalah seorang pria paruh baya mengenakan baju hitam yang sama kecuali untuk pola emas yang lebih rumit yang memancarkan kekuatan jimat yang tidak jelas. Pria paruh baya itu bernama Zimo. Dia pernah menjadi komandan kavaleri Departemen Kehakiman Istana Ilahi Bukit Barat. Orang-orang di dekat api unggun seperti dia. Mereka semua adalah mantan komandan kavaleri Balai Ilahi. Ketika Ye Hongyu membunuh mantan imam besar penghakiman agung dan naik ke tahta batu giok hitam, orang-orang kuat ini yang telah melakukan tindakan besar atas nama Istana Ilahi Bukit Ilahi harus melepaskan diri dari kekuatan kultivasi mereka karena alasan yang dibuat-buat. Kemudian, mereka diusir dari Peach Mountain. Mereka tidak berani kembali ke Kerajaan Ilahi Bukit Barat dan tidak punya tempat lain untuk pergi. Mereka hanya bisa melakukan penggilingan di negara pinggiran West Hill. Ketika mereka menghabiskan hampir semua uang mereka, para komandan ini tiba-tiba menyadari bahwa mereka harus memikirkan kemana harus mendapatkan makanan dan tempat tinggal berikutnya seperti halnya rakyat jelata. Komandan Balai Ilahi ini tidak terampil. Namun, mereka sangat bangga. Bagaimana mereka bisa bekerja sebagai buruh? Yang paling menyusahkan adalah bahwa pengalaman mereka di Istana Ilahi Bukit Barat telah membuat mereka terbiasa memberi perintah. Mereka menempatkan diri mereka di atas alas dan memandang rendah rakyat jelata. Perilaku ini bisa disebut bermartabat di masa lalu. Tetapi sekarang karena mereka telah menjadi orang-orang biasa setelah meninggalkan West Hill, perilaku mereka menjadi penghalang bagi kehidupan mereka. Suatu hari, tim mantan komandan bertengkar dengan penindas dari Kerajaan Song. Salah satu komandan tidak bisa menekan amarahnya dan memerintahkan pengiringnya untuk memotong kepala pria itu. Kemudian, mereka menerobos masuk ke rumah pria itu dan mengambil semua emasnya. Mereka tinggal di salah satu penginapan mewah di kota dan menikmati anggur dan wanita cantik dengan uangnya. Tiba-tiba, mantan komandan tertindas ini menemukan bahwa mereka dapat hidup tanpa merendahkan diri. Metodenya agak sederhana dan langsung, dan mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat. Meskipun mereka telah kehilangan kekuatan kultivasi mereka dan tidak sekuat manusia biasa, mereka pernah menjadi komandan kavaleri Istana Ilahi Bukit Barat. Mereka pandai merencanakan dan memberi perintah. Rombongan mereka juga pandai bertarung. Setidaknya para penjaga di dunia fana tidak cocok untuk mereka. Secara alami, mereka mulai menjarah untuk mencari nafkah. Dalam waktu singkat, mereka secara berturut-turut telah merampok beberapa klan di pedesaan. Semua orang, termasuk Zimo, tetap diam. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka tahu bahwa mereka, yang pernah bersumpah untuk melindungi cahaya dan kebenaran, jatuh ke dalam jurang kegelapan yang dalam. Mereka merasakan rasa malu dan rasa sakit yang luar biasa di dalam hati mereka. Untungnya, mereka sekarang memiliki banyak emas dan dapat membeli alkohol yang kuat dan wanita untuk mati rasa. Mereka akan hidup setiap hari sebagaimana adanya. Sayangnya, mati rasa ini juga mempercepat kejatuhan mereka dari rahmat. Mereka menjadi lebih kejam ketika mereka mencuri dan mulai memperkosa dan membunuh. Zimo tahu bahwa masalah akan muncul jika mereka melanjutkan seperti ini dan mencoba mengakhirinya. Namun, para komandan Balai Divine yang telah putus asa seperti harimau yang dilepaskan dari kurungan. Mereka jatuh dari Peach Mountain yang tinggi ke tanah berlumpur. Ini memperburuk kegilaan mereka dan Zimo tidak bisa menghentikan mereka. Suatu hari di musim panas, ketika mereka menjarah di tengah malam, salah satu komandan atau seseorang dari rombongan mereka menjadi gila. Kepala seorang bangsawan yang sudah menyerah dipotong. Suasana kegilaan ini menyebar dan terjadi pembantaian. Semua orang di keluarga bangsawan itu meninggal di tengah tangisan putus asa malam itu. Kematian secara alami akan datang dengan penjarahan. Pemerkosaan juga tidak jarang. Namun, mereka mendapat masalah besar dengan membantai seluruh keluarga bangsawan Kerajaan Jin Selatan, terutama karena tanah mereka tidak jauh dari ibu kota.
Tragedi ini yang telah merenggut nyawa seluruh keluarga tidak membuat khawatir para kultivator di Pedang Garret, tetapi cukup untuk memperingatkan pengadilan kerajaan-kerajaan Jin Selatan. Selama penyelidikan, pengadilan kekaisaran menemukan bahwa para penyerang mengenakan baju besi komandan kavaleri Aula Ilahi. Mereka teliti dan mengirim surat ke Istana Ilahi West Hill untuk memastikan bahwa orang-orang itu adalah penjahat yang telah diasingkan dari Aula Ilahi dan tidak lagi dilindungi oleh mereka. Kemudian, kebijaksanaan Istana Kekaisaran berkembang menjadi kemarahan. Kerajaan Jin Selatan mulai mengirimkan surat perintah penangkapan, memberikan imbalan yang besar kepada mereka yang memberikan informasi. Dan pada surat perintah ini, para penjahat ini diberi nama baru, Ksatria yang Jatuh. Kerajaan Jin Selatan kuat dan nomor 2 setelah Kerajaan Tang. Meskipun para Ksatria Jatuh adalah orang yang cerdas dan komandan yang baik, perlakuan serius Kerajaan Jin Selatan terhadap insiden ini berarti bahwa mereka telah jatuh ke dalam kekacauan dan harus melarikan diri ke segala arah. Ketika dalam pelarian, banyak yang mati atau terpisah dari kelompok. Salah satu komandan telah meninggal dan banyak yang terluka parah. Mereka memiliki lebih dari 100 orang ketika mereka meninggalkan West Hill, tetapi sekarang hanya ada lusinan dari mereka. Mereka hampir sepenuhnya dihilangkan hari ini, setelah dikepung dan diserang di luar hutan. Erangan terus bergema di samping api unggun. Semua orang tampak seperti kehilangan semua harapan dan putus asa. Apakah kita menunggu kematian di sini? Seorang pengikut yang kuat berdiri dan berjalan ke api unggun. Dia melihat teman-temannya. Sebagian besar dari mereka terluka karena mereka tidak memiliki baju besi. Dia berkata dengan keras, "Mengapa kita tidak pergi?" Pengikut ini seperti pelayan para ksatria. Mereka menghormati kesetiaan dan tidak ada yang akan menerimanya jika mereka mengkhianati tuannya. Jadi niat pria itu untuk pergi membuktikan bahwa situasinya sangat berbahaya. Seorang komandan kavaleri memandang pria itu dengan muram. Dia berteriak, "Kuo Nu, aku memperlakukanmu dengan baik. Jika bukan karena saya, apakah Anda akan menjadi diri Anda hari ini? Beraninya kau mengkhianatiku? Jangan lupa, kalian semua pengiring terdaftar di surat perintah penangkapan. Kemana kamu akan pergi?" Pengikut yang bernama Kuo Nu memandang tuannya dan tersenyum dingin, "Saya telah menjadi budak bagi Anda selama bertahun-tahun. Namun, pada saat ini, dalam kondisi kami yang mengerikan, Anda mengatakan bahwa Anda telah memperlakukan saya dengan baik. Adapun surat perintah penangkapan, selain foto-foto Anda jenderal, siapa yang akan mengenali orang-orang tidak seperti kita? Kami mendapatkan banyak tael perak akhir-akhir ini. Jika kita semua pergi dengan cara kita sendiri dan bersembunyi, siapa yang akan menemukan kita?" Komandan itu berkata dengan marah, "Jangan lupa bahwa perak itu menyertai saya." Kuo Nu menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tahu bahwa kamu tidak akan memberi kami perak. Tuan seperti Anda lebih suka kita mati daripada hidup dengan baik. Tapi ingat, kondisi kultivasi Anda telah dihancurkan oleh Imam Besar Agung. Anda semua cacat sekarang. Apakah Anda pikir Anda sekuat sebelumnya?" Dia melihat ke anggota pengiring lainnya di sekitar api unggun dan berteriak, "Mengapa kalian semua ragu-ragu? Kami adalah orang-orang yang bekerja keras untuk mencuri uang perak itu. Orang-orang ini sudah tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa mengambil pisau mereka. Apakah ada di antara mereka yang cocok untuk kita?" Api unggun tidak menyala terang. Hutan di sekitar mereka benar-benar gelap, dan ekspresi di wajah para anggota pengiring tidak dapat dibuat dengan jelas. Namun, orang dapat melihat bahwa mereka telah mengangkat kepala mereka. Para komandan dulu tinggi dan perkasa. Mereka bebas untuk berbaik hati pada pengiring mereka atau memperlakukan mereka seperti binatang buas. Sekarang para pengiring telah menghasut pemberontakan, mereka tidak bisa menerima rasa malu ini. Namun, mereka harus mengakui bahwa situasi mereka saat ini sangat berbahaya. Mereka mungkin mati di sini jika mereka tidak hati-hati. Kemudian, suara Kuo Nu tiba-tiba berhenti. Sebuah benang logam yang sangat tipis muncul di lehernya dan dengan cepat berkontraksi. Benang logam menggali kulitnya dan darah menyembur keluar. Mata Kuo Nu melebar ketakutan dan tangannya mencengkeram lehernya dengan putus asa, mencoba menggali benang logam keluar. Namun, upayanya sia-sia. Semakin dia berjuang, semakin dalam benang logam itu menggali. Ia mengirisnya, lapis demi lapis. Itu memotong tenggorokannya, kerongkongannya dan semua pembuluh darahnya. Darah mengalir keluar dari leher Kuo Nu dan berhamburan, akhirnya mendarat di api unggun di mana bau yang sedikit terbakar muncul. Dia jatuh di tanah, merentangkan kakinya dengan putus asa, dan menendang setumpuk lumpur dan lagi. Tetap saja, dia tidak bisa mencegah kedatangan kematian atau mencegah selangkangan celananya basah oleh air seni. Rombongan dari pinggiran api unggun berdiri kaget, tetapi dengan bertahun-tahun akumulasi keagungan, tidak ada yang berani bergerak. Wajah Zimo muncul dari kegelapan malam. Dia menggunakan tangannya, yang tidak lagi kuat tetapi masih stabil, untuk mengambil kawat di leher Kuo Nu dan menyeka darah dan daging yang tersisa di sana. Dia memandang ke arah rombongan yang kebingungan di luar api unggun dan berkata dengan wajah poker,
Bahkan jika dia cacat, dia masih pantas dihormati. Jangan pernah meremehkan metode yang telah kita pelajari di Departemen Kehakiman. Jadi, jika Anda ingin hidup, lebih baik Anda tetap tenang. Rombongan pelan-pelan duduk kembali di tempat asalnya dengan kepala menunduk, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan, juga tidak ada yang tahu kalau mereka benar-benar sudah tenang. Krisis saat ini diselesaikan untuk saat ini, sedangkan wajah para komandan di depan api unggun semuanya masih sangat pucat dan jelek, seperti suasana hati mereka. Masa depan mereka yang tanpa harapan merupakan salah satu alasan, namun, poin yang paling penting adalah bahwa bahkan hari ini mereka masih tidak dapat menerima kenyataan karena mereka dulunya adalah kavaleri terhormat dari Balai Ilahi. Bahkan para jenderal militer kerajaan Jin Selatan akan memberi mereka rasa hormat yang cukup. Namun, sekarang, pasukan negara acak di kerajaan Jin Selatan berani mengepung mereka, dan sedemikian parahnya. Bahkan rombongan mereka berani tidak loyal kepada mereka. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Salah satu komandan bertanya dengan putus asa dengan suaranya yang sedikit bergetar. Zimo adalah orang paling senior dengan kemampuan terkuat di antara pasukan kavaleri yang jatuh dari komandan Balai Ilahi. Dia terpilih sebagai pemimpin, jadi itu wajar bagi orang untuk mengandalkannya untuk mencari solusi. Zimo tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana tentara yang cacat ini bisa pergi. Bahkan, jika bukan karena hukuman vonis Aula Ilahi, mereka masih bisa menjadi tamu dari semua bangsa dengan kebijaksanaan, strategi, dan kemampuan operasi di medan perang. Namun, putusan Aula Ilahi telah memotong kemungkinan ini sebelumnya. Saat memikirkan ini, kebenciannya dan rasa takut akan Dewa Gadis akan tumbuh lebih kuat. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah diri sendiri. Hanya dengan mengembalikan kemampuan dan mendapatkan kembali kekuatannya seseorang dapat bertahan hidup di dunia ini. Namun, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya ketika kultivasinya telah ditinggalkan? Obat mujarab legendaris hanya legenda. Zimo menertawakan dirinya sendiri dan kemudian berbisik, bersihkan dan tidurlah. Bagaimana orang bisa mendapatkan air panas di hutan gunung liar? Selama pelarian mereka tidak punya waktu untuk menikmati hidup tetapi hanya bisa tidur langsung. Seseorang memadamkan api unggun dengan tanah dan hutan tiba-tiba menjadi gelap. Awan tebal di langit malam menutupi semua bintang, menandakan bahwa besok akan ada hujan lebat. Beberapa dari mereka tidak dapat menahan kelelahan yang disebabkan oleh pelarian mereka dan mereka tertidur. Sementara yang lain tidak bisa tidur, memikirkan masa depan mereka yang putus asa. Zimo menatap langit malam yang suram di atas kepala, memikirkan tentang hujan lebat yang akan datang besok dengan hati yang semakin berat. Dia perlahan mengepalkan tangannya, yang gemetar pelan, dan sangat kesakitan. Dia berpikir dengan putus asa dan keengganan, jika aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku dan menjadi sekuat sebelumnya, maka aku akan rela mengorbankan seluruh hidupku dan segalanya untuk Yama. Masih banyak orang berdoa dengan putus asa di hutan malam yang sunyi. Langit suram, tetapi tidak hujan, apalagi hujan deras. Namun, cuaca mendung, sehingga perjalanan musim panas menjadi jauh lebih sejuk. Karena tidak ada matahari, Sangsang tidak perlu berjemur di bawah sinar matahari melalui atap kereta kuda, dan Ning Kuei mengambil posisi itu begitu saja. Dia melangkah ke sofa lembut dan menyandarkan tubuh atasnya keluar dari langit untuk bertemu angin yang bertiup di jalan raya negara. Dia melihat pemandangan di sekitarnya dan melahirkan kesenangan seperti seolah-olah dia adalah seorang jutawan. Sudah beberapa hari sejak mereka meninggalkan Chang'an. Kereta kuda hitam mengikuti misi di depan mereka dari kejauhan. Meskipun mereka telah melakukan beberapa perjalanan ke Jalan County saat mereka pergi, dia tidak pernah takut bahwa mereka akan tersesat. Karena ada pejabat pemerintah, terutama penjaga rahasia dari semua wilayah, untuk memberitahu mereka dengan intelijen. Itu masih kasus yang sama ketika mereka meninggalkan hutan belantara dan memasuki pegunungan selatan. Hamparan pegunungan yang luas muncul di tengah-tengah wilayah selatan Tang, membagi wilayah itu menjadi dua wilayah. Mungkin gunung-gunung itu memiliki dampak tertentu pada iklim. Tanah subur yang sama di selatan pegunungan dan barat pegunungan bisa menghasilkan tanaman yang sangat berbeda. Tapi Ning Kuei dan Sangsang tidak punya perasaan khusus ketika kereta kuda hitam berkembang di antara pegunungan itu. Dibandingkan dengan Gunung Min yang familiar, pegunungan di selatan Tang tidak setinggi itu. Namun, karena batuan khusus yang larut dalam air, ada keruntuhan dan tanah longsor yang terjadi sepanjang tahun, membuat pegunungan ini aneh dan sangat curam. Karena itu, mereka sulit didaki. Untungnya, ada ngarai di antara gunung-gunung ini yang ditanam dengan rapat, dan di dasar lembah, ada lorong alami. Kalau tidak, jika Anda ingin menghubungkan utara dengan selatan, sayangnya Anda harus pergi lebih dari 1000 mil jauhnya. Ratusan tahun yang lalu, Tang menggunakan banyak tenaga dan sumber daya untuk memperluas ngarai lagi, dan menggunakan talisman master dan array tactical masters untuk memperkuat jurang berbahaya di kedua sisi lembah, dan menanam banyak pohon dengan sistem akar yang makmur. Akhirnya, jalan alami di lembah itu berubah menjadi jalan raya negara bagian yang sangat datar.
Kereta kuda hitam melaju di sepanjang jalan raya negara bagian yang datar dan ngarai yang tenang. Ning Kuei keluar dari langit, menyipit melihat pemandangan di kedua sisi jalan raya negara. Dia memandangi tebing hijau yang tenang, membayangkan transformasi besar alam oleh orang-orang Tang ratusan tahun yang lalu. Memikirkan para master jimat dan master arai taktis yang rambutnya menjadi abu-abu karena kelelahan Psy's Power, serta para prajurit dan pengrajin yang jatuh dari tebing, ia melahirkan semacam perasaan heroik tanpa sadar. Perasaan heroik ini tidak ada hubungannya dengan langit-langit kereta hitam, atau dengan jutawan, jadi tampaknya lebih menjanjikan daripada pikiran-pikiran sebelumnya. Kekaisaran Tang tidak memiliki upaya untuk melewati gunung ini, memungkinkan perbatasan pusat dan selatan untuk bersatu. Wajar membayangkan betapa strategis pentingnya ngarai yang indah dan hijau ini. Ning Kuei samar-samar bisa melihat bahwa ada jalur gunung yang sangat curam di kejauhan kaki bukit, dan di samping jalur gunung itu, ada tempat perlindungan yang lusuh beberapa mil jauhnya. Dari skala tempat perlindungan, orang bisa menebak bahwa tidak ada lebih dari 10 prajurit Tang. Memikirkan tentara Tang telah menjaga di sana selama bertahun-tahun, bahkan orang yang acuh tak acuh seperti dirinya tidak dapat membantu melahirkan kekaguman. Orang-orang akan sedikit lelah ketika mereka melihat ke lembah hijau berulang kali, dan akan tenang setelah mereka memiliki perasaan heroik untuk waktu yang lama. Dan perubahan-perubahan sejarah akan menjadi tidak menarik ketika Anda terlalu banyak mengalaminya. Ning Kuei duduk kembali di kereta, mengambil teh herbal di atas balok kayu pendek, dan meminumnya ke bawah. Dia mengambil pena dan mulai menulis setelah pikirannya tenang. Kali ini, mereka pergi ke Kuilanke untuk berobat, juga untuk menyapa Sang Buddha, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Tapi Ning Kuei masih mempertahankan kebiasaannya sebelumnya dan selalu siap menghadapi pertempuran hidup dan mati. Jadi, apa yang dia tulis saat ini jelas bukan tanda tangan, tapi jimat. Apa yang dia tulis selama 2 tahun terakhir semuanya telah dihabiskan di Xiahou dalam pertempuran di danau di musim dingin, jadi dia harus menyiapkan lebih banyak dari mereka sekarang. Ning Kuei mengangkat kepalanya setelah waktu yang lama dan berhenti untuk beristirahat. Dia menggosok matanya dan melihat keluar jendela, hanya untuk menemukan bahwa dia masih di ngarai. Dia tidak bisa menahan kagum pada panjang ngarai. Ketika dia menulis jimat, Sang-Sang sedang mengepak barang bawaan mereka. Tiba-tiba, dia menyentuh sesuatu, dan butuh waktu lama untuk menebak apa itu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana menjadi seperti ini? Dia memegang ketel besi kecil di tangannya dan melihat garis-garis dalam di luar ketel. Seharusnya jenis yang sama dengan ketel besi kecil yang meledak di ladang bersalju di danau salju, tetapi volumenya jauh lebih kecil dan bentuknya sangat berbeda. Perbedaan yang paling jelas adalah bahwa ada satu bayonet lagi di bagian bawah ketel besi kecil ini. Itu adalah pemikiran aneh dari saudara keempat. Tidak ada yang mengira bahwa saudara keenam benar-benar melakukannya. Sebelum kami meninggalkan akademi, kami pernah mencoba sekali, tetapi hari itu Anda pergi ke belakang gunung bersama Xiao Tang untuk memetik wisteria ungu untuk direbus, jadi Anda tidak melihatnya. Ning Kuei mengambil ketel besi kecil yang terlihat cukup halus, tapi sekarang sepertinya lebih akurat menyebutnya ember logam kecil. Dia mengambil panah jimat dari kotak besi dan memasukkannya ke bayonet di bagian bawah ember logam kecil. Setelah klik, tandan panah dan bayonet dari ember besi kecil itu terkunci rapat. Sebenarnya, itu sangat ketat sehingga orang tidak bisa melihat jejak retakan, dan tampaknya sangat stabil. Sang-Sang menggunakan tangannya untuk mengujinya dan berkata, itu tidak akan jatuh. Karena Sang-Sang telah tumbuh sedikit, semua lengan samping Ning Kuei ditangani olehnya. Dia sangat berpengalaman, apakah itu mengasah pisau atau memperbaiki tali. Jika dia mengatakan bahwa itu tidak akan jatuh, maka pasti itu tidak akan jatuh. Ning Kuei mengambil busur besi dan merakitnya. Dia meletakkan panah jimat pada tali, mengarah ke pohon tebing Qingxia dengan lancar, saat dia perlahan-lahan menenangkan napasnya. 13 panah primordial sudah menjadi senjata yang menakutkan. Sekarang orang-orang akademi di belakang gunung secara paksa menambahkan hal seperti itu padanya. Terbayangkan bahwa begitu diluncurkan, itu pasti akan menimbulkan banyak kebisingan. Tempat ini bukan di gunung belakang akademi, jadi Ning Kuei tidak bisa benar-benar menembaknya di luar. Kalau tidak, jika dia ingin menghancurkan tebing bertulang yang telah diperkuat oleh generasi sebelumnya dari Talisman Masters dan Masters Arai Taktis, bahkan kepala sekolah akan menghukumnya, apalagi yang mulia. Setelah beberapa saat, dia meletakkan busur besinya dan mengucapkan beberapa patah kata. Sang-Sang menggelengkan kepalanya, mengambil panah besi dari tangannya, dan berkata, meskipun tidak ada masalah besar, ekor panah harus disesuaikan. Panah jimat asli bisa mengabaikan perlawanan angin, dan bahkan bisa menggunakan angin sebagai penambah. Namun, sekarang bobot panah jimat telah meningkat, dan hal yang paling menyusahkan adalah bahwa kelompok panah memiliki area angin yang begitu besar. Jika Anda ingin memastikan keakuratannya, jarak pemotretan tentu harus sangat dipersingkat. Ning Kuei meletakkan busur di tangannya, meraih lobak musim panas, dan mulai makan.
Dia berbaring dengan nyaman dan berkata dengan cara yang tidak bertanggung jawab, "Terserah kamu." Kereta kuda hitam akhirnya menarik keluar dari lembah hijau dan tiba di dataran paling selatan Tang. Pemandangan di kedua sisi jalan raya negara melebar tiba-tiba, tetapi angin menjadi lebih lembut karena ada lebih banyak air. Perhatian Ning Kuei masih di pegunungan luas di belakang. Ketika mereka hendak keluar dari lembah, ia tiba-tiba berpikir bahwa ada sejumlah jimat taktis yang tak terhitung banyaknya yang ditetapkan oleh para pendahulu di Ngarai. Jika musuh yang kuat datang untuk menyerang dari selatan, yang mereka butuhkan hanyalah master jimat ilahi yang hebat seperti Yan Shi yang bisa menjernihkan susunan jimat taktis ini sehingga lembah akan terhalang. Kemudian, bahkan jika lebih dari 10.000 pasukan kavaleri datang untuk menyerang, masih tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai pedalaman Tang dalam waktu singkat. Namun segera setelah itu, dia berubah pikiran. Ada begitu banyak susunan jimat taktis di Ngarai ini sehingga mustahil bagi satu orang untuk menghancurkan mereka semua, bahkan jika kelahiran kembali Tuan itu tidak baik. Mungkin Kekaisaran sudah melakukan sesuatu dengan susunan taktis ketika mereka membuka Ngarai ini. Dan bahkan jika tebing diblokir, gunung-gunung yang memblokir musuh juga bisa memblokir bala bantuan Tang ke selatan. Dalam perang, yang mereka butuhkan hanyalah jalan sederhana. Pasukan kuat yang memiliki nyali untuk maju ke Tang pasti akan memiliki cukup master arai taktis dan master talisman yang pasti bisa memaksa untuk membuat jalan bagi kavaleri untuk mengemudi. Namun, inisiatif di medan perang mungkin jatuh ke tangan musuh-musuh ini. Oleh karena itu, dalam deduksi perangnya, mereka masih membutuhkan lokomotif yang tiada taranya untuk mempertahankan keluarnya King Gorge. Pembangkit tenaga listrik itu harus cukup kuat sehingga dia bisa membunuh Buddha jika Buddha datang, membunuh iblis jika iblis muncul, dan membunuh seorang imam tahu tidak peduli berapa banyak dari mereka yang akan datang. Selain itu, dia tidak bisa beristirahat, apalagi tidur. Mengapa mereka begitu bodoh sehingga menempatkan diri mereka dalam situasi yang fana? Keluar dari King Gorge, Ning Kuei akhirnya mencapai selatan nyata Kekaisaran Tang. Di dataran ada jalan setapak menyilang ladang, pohon dengan bunga mekar penuh, dan air mengalir ke selatan ke danau besar. Karena gunung-gunung di utara dan Ngarai King, Kekaisaran Tang tidak menempatkan pasukan besar di dataran selatan, meskipun kekuatan militer kerajaan Jin Selatan sangat kuat, dengan kekuatan angkatan lautnya yang terkenal di dunia. Dengan demikian, tanah lapang ini kurang megah tetapi lebih elegan jika dibandingkan dengan utara, demikian pula rumah-rumah di kedua sisi jalan. Rumah-rumah tinggi dan rendah ini sebagian besar dihiasi dengan dinding putih dan atap hitam sebagian tersembunyi di antara pohon-pohon dan roda-roda air, tampak cukup indah. Kereta kuda hitam terus melaju ke selatan. Pemandangan di sepanjang jalan semakin sepi, dan semakin banyak sungai, kolam yang jernih, dan jembatan batu yang bisa dilihat. Sementara lahan pertanian menjadi kurang, rumah-rumah terpencil menjadi jauh lebih hadir. Perlahan-lahan mereka tiba di Kabupaten Qinghe. Ada sebuah kota besar di Kabupaten Qinghe yang disebut Yangguan, terkenal sebagai kota pertama Kekaisaran Tang di dataran selatan. Kota ini tidak berbahaya secara geografis, tetapi terletak di jalur komunikasi yang sangat penting. Meskipun tidak dijaga ketat oleh pengadilan, pembelaannya berada di bawah administrasi langsung departemen tertentu yang dipimpin oleh Jenderal Pembela Negara Su Shi. Saat ini, Gubernur Kota Yangguan bermarga Zhong, dan nama keluarga terbesar di kota itu juga Zhong. Keluarga Zhong pada dasarnya mengendalikan semua lapisan masyarakat di kota, tetapi mereka yang paling tidak terlihat di antara semua keluarga dominan di Kabupaten Qinghe. Keluarga-keluarga dominan di selatan Kekaisaran Tang itu sangat kaya, memiliki ribuan lahan pertanian subur. Namun, apa yang membuat mereka bertahan lama adalah bahwa mereka mementingkan pendidikan. Karena mereka banyak menekankan pada warisan pendidikan, mereka telah membina banyak sarjana dalam ribuan tahun terakhir. Terlepas dari para pejabat dinasti Tang, permaisuri sebelumnya, dan banyak imam besar ilahi dari Bukit Barat, ada banyak keturunan dari Kabupaten Qinghe yang melayani sebagai imam ilahi di Bukit Barat atau dengan hormat direkrut sebagai instruktur oleh Revelation Institute. Posisi resmi di Kabupaten Qinghe di semua tingkatan pada dasarnya ditempati oleh orang-orang dari keluarga dominan. Karena hukum Kekaisaran Tang sangat ketat dan pengadilan Kekaisaran diam-diam menekan keluarga-keluarga itu selama ratusan tahun, mereka sekarang relatif rendah. Selain itu, karena mereka ingin mendapatkan rasa hormat dari keluarga-keluarga di Chang'an, seluruh wilayah diperintah dengan tertib, sehingga sangat makmur dan hidup. Dengan sastra yang unik serta atmosfer religius yang dapat diterima oleh orang-orang Tang, itu selalu menjadi salah satu dari 3 tempat teratas untuk dikunjungi bagi orang-orang Tang. Ada banyak toko di kota Yangguan, yang menarik ribuan pengunjung. Karena ada total 132 danau besar dan kecil di Yangguan, itu juga disebut kota 100 danau. Di antara semuanya, danau tipis di selatan kota adalah yang paling terkenal, meskipun sangat kecil, ia dekat dengan pemerintah. Lebih penting lagi, rumah bordil dan penginapan terbaik di selatan berdiri di tepi danau, dan perahu bunga yang paling indah juga ada di danau.
Rombongan yang menuju kuil Lanke beristirahat di Yangguan selama beberapa hari dan mereka tinggal di sebuah rumah yang relatif sepi di sebelah timur Danau Tipis. Rumah besar itu milik Lagu, salah satu dari 7 keluarga dominan di Kabupaten Qinghe. Mereka memberikan ruang bagi delegasi tanpa ragu-ragu ketika mereka mendengar bahwa mereka akan datang sebulan yang lalu, menunjukkan rasa hormat yang mutlak kepada mereka. Sekitar 4 blok dari Danau Tipis, ada kantor pos Kekaisaran Tang dengan kereta kuda hitam yang diparkir di luar. Ning Kuei menghargai pemandangan melalui jendela. Ketika memperhatikan para cendekiawan itu saling membungkuk, dia tidak bisa menahan senyum, memikirkan teman sekelasnya di akademi, Zhong Dajun dari Yangguan. Itu Zhong Dajun yang telah dipupuk dengan penuh semangat oleh Zhong di Yangguan, yang dulu sering memusuhi dia, yang telah dipukuli berkali-kali olehnya, yang telah digantikan olehnya, yang telah ditahan untuk waktu yang lama olehnya, dan yang sudah lama tidak dipikirkan olehnya. Semua telah berlalu. Mengingat waktu yang dihabiskan di akademi, Ning Kuei tidak bisa tidak melahirkan perasaan terisolasi. Karena saat ini mereka menjalani kehidupan yang sangat berbeda satu sama lain, dia dapat memiliki perasaan seperti itu. Karena Zhong Dajun yang sangat tidak ia sukai, ia sakit terhadap Zhong serta Yangguan. Meskipun dia tidak bisa mengambil masalah sekecil apapun di kota ini, sambil duduk di kereta di sepanjang jalan, dia dengan keras kepala berpikir bahwa itu lebih buruk dibandingkan dengan Chang'an. Adapun yang lebih buruk, dia tidak akan repot-repot mencari tahu. Pada saat ini, Sangsang pergi ke kereta. Ning Kuei bertanya, apakah Anda mengirim perak? Sangsang mengangguk. Ning Kuei bertanya, apakah Anda yakin Anda mengirimnya melalui surat dokumen bersama pengadilan? Sangsang berkata, ya, karena dapat menghemat 5 tael perak, saya tidak akan lupa untuk melakukannya. Ning Kuei berkata, bagus sekali. Sejak meninggalkan kota Wei, atau lebih tepatnya berbicara, sejak toko sikat tua dibuka dan mulai menghasilkan banyak uang, mereka berdua telah mengirimkan sejumlah perak kepada orang-orang di kota Wei tepat waktu. Meskipun itu tidak banyak uang, itu adalah tanda penghargaan mereka. Selain itu, menurut Ning Kuei, mereka akhirnya akan menghabiskan uang di kasino atau toko anggur, karena ada beberapa tempat di kota Wei di mana uang perlu dibelanjakan. Mengapa mereka tidak lepas kendali terhadap kebiasaan buruk mereka? Dekorasi dan perbaikan rumah besar oleh Yanming Lake hampir mengambil semua uang Ning Kuei, termasuk bonus kasino tahun depan. Namun, kunjungan ke kuil Lanke ini dapat dianggap sebagai perjalanan bisnis, sehingga ia memalsukan perintah dari kepala sekolah akademi sebagai hal yang biasa, menipu 3.000 tael perak dari Profesor Huang He dan 1.000 lainnya dari Su Chongshan, menjadi sangat kaya sebagai hasilnya. Meskipun ia dan Sangsang terbiasa menabung, mereka secara alami mulai menikmati kebahagiaan yang dibawa oleh uang karena mereka kaya sekarang. Namun, jika mereka tidur di kereta kuda yang indah yang ditinggalkan oleh Master Yan Shi, itu akan terlalu aneh, jadi dia memilih penginapan yang tampaknya terbaik di Danau Tipis, memesan kamar mewah. Membawa kuda hitam besar ke pelayan, Ning Kuei mengatakan kepadanya untuk tidak memberinya makanan kering seperti kacang. Lelaki itu agak kaget, berpikir dalam hati bahwa dia terlalu kaya untuk tidak memberi makan kuda dengan kacang murah. Ning Kuei tidak takut bahwa kuda itu akan menderita perut yang buruk, tetapi takut kuda itu akan marah karena makanan yang buruk. Karena sudah terbiasa makan buah-buahan segar dan tonik seperti sealwort dan ginseng, ia tidak mau makan kacang lagi, apalagi rumput. Bagaimanapun, itu adalah pemakan yang baik, dan tahun ini ia diajarkan oleh Banteng Kuning Tua untuk memperhatikan diet seperti kepala sekolah akademi, memberikan prioritas pada makanan. Jika marah pada makanan, bahkan Ning Kuei tidak yakin apakah dia bisa menenangkannya atau tidak. Setelah hanya menyikat di kamar, Ning Kuei membawa Sangsang ke ruang makan penginapan, memesan kamar pribadi di lantai 2 untuk menonton Danau Tipis dari pagar. Mereka secara tak terduga memesan makanan paling mahal. Hidangan selatan benar-benar khas. Makanan berminyak seperti daging bebek asap dengan saus kacang keringat bisa terasa ringan, kuncup hijau di piring membuat hidangannya elegan, dan beberapa makanan ringan seperti tahu dan sayuran hijau dimasak dengan saus kental. Makan mereka dengan beberapa pot anggur buah benar-benar menyenangkan. Ketika keduanya menikmati makanan, mereka mendengar suara dari tepi danau di lantai bawah. Seseorang sedang berbicara tentang sesuatu yang terjadi hari ini, jengkel dan tidak puas. Setelah diam-diam mendengarkan untuk sementara waktu, Ning Kuei meminta manajer untuk mendapatkan berita dari pelayan, dan kemudian dia tahu detailnya dengan sangat jelas ketika dia memberi manajer perak. Cui Taigong tua sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-100, yang merupakan acara yang sangat besar, cukup besar sehingga Kaisar juga menulis surat ucapan selamat dan meminta asisten menteri dari Ritus untuk membawanya ke dia. Selain itu, Istana Ilahi West Hill juga mengirim orang untuk memberi selamat padanya. Bahkan Jenderal Pembela Xian Zilang Barat, seorang Jenderal Agung Kekaisaran Tang, bergegas mengunjungi Taigong tua di Orange Garden di tepi Sungai Fuliang setelah memasuki Yangguan tanpa beristirahat. Namun, rumah lengan merah berani mengabaikannya.
Dapat dilihat dengan jelas bahwa manajer itu benar-benar tidak senang dengan nada bicaranya. Ning Kuei hanya tahu bahwa sehari setelah hari berikutnya adalah ulang tahun ke-100 Cui Taigong lama dari Kabupaten Qinghe. Mungkin Cui berpikir bahwa rumah lengan merah jarang keluar dari Chang'an dan ingin mengundang mereka untuk bernyanyi dan menari di pesta ulang tahun, tetapi gagal melakukannya karena beberapa masalah. Keluarga dominan dari Kabupaten Qinghe telah berlangsung selama ribuan tahun dan bahkan lebih lama dari Kekaisaran Tang, mendapatkan banyak rasa hormat dari orang-orang. Kecuali keluarga Zhong, mereka semua tinggal di manor Sungai Fuliang daripada di dalam kota Yangguan. Kebun-kebun terkenal di sepanjang sisi Sungai Fuliang diam-diam membuktikan warisan dan pengaruh keluarga-keluarga itu. Diakui secara universal bahwa keluarga-keluarga itu dipimpin oleh keluarga Cui. Keluarga Cui memulai sejarah mereka di Ruyang. 1000 tahun yang lalu, pada awal berdirinya Kekaisaran Tang, Cui lah yang sangat mendukung Chang'an untuk membiarkan Kabupaten Qinghe menjadi bagian dari Kekaisaran Tang. Meskipun Cuis membuat keputusan karena tekanan dari Taizu, pendiri dinasti Tang, itu terbukti sebagai langkah yang benar nanti. Keluarga dominan dari Kabupaten Qinghe semua bertahan sejak saat itu dan mendapatkan niat baik Kaisar Taizu, serta banyak kemudahan. Yang disebut keluarga besar yang berani mengabaikan Taizu, pendiri dinasti Tang, akhirnya jatuh, berakhir dengan menyedihkan. Selanjutnya, Cuis menyumbang total 500 ke Kekaisaran Tang. Dengan kata lain, Kaisar saat ini di Istana Kekaisaran berbagi garis keturunan dari Cuis. Selain itu, apa yang membuat orang lebih menghargai mereka adalah bahwa mereka menyumbangkan 2 pendeta ilahi agung ke Istana Ilahi West Hill. Cuis hari ini terlalu kuat untuk disanjung. Cui Taigong yang lama adalah orang pertama di bawah penindasan yang disengaja dari keluarga kekaisaran, serta pejabat sipil dan militer, untuk menjadi Perdana Menteri di antara para pejabat sipil dalam 300 tahun. Dari itu, orang bisa membayangkan betapa pentingnya dia. Bertahun-tahun yang lalu, Taigong Cui tua pensiun dari pengadilan, untuk menikmati hari tuanya. Putra keduanya, yang dulunya adalah asisten menteri dari Kementerian Personalia juga sudah pensiun pada saat itu, menghabiskan waktu luangnya di manor Sungai Fuliang. Seorang lelaki lain dari Cuis yang masih melayani pengadilan di Chang'an adalah cucu generasi ketiga Cui, yang membuat posisi dari Temple Xiaoqing. Dengan demikian, orang tersebut dapat membayar surat ucapan selamat dari Yang Mulia dan layak menjadi asisten menteri dari Kementerian Ritus untuk membayarnya kunjungan pribadi. Bahkan banyak pejabat di pengadilan menduga bahwa Yang Mulia akan memberinya lebih banyak penghargaan jika penerapan kebijakan nasional tidak dipertimbangkan. Sekarang, rumah lengan merah bisa mengganggu keluarga dominan super.